Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 256, tidak ada yang bisa menghentikannya. Subscribe Penatua. Kali ini, kompetisi hebat sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini, kamu menantang satu sama lain untuk pertempuran. Dengan kata-kata sederhana, jika kamu berpikir seseorang adalah sampah dan tidak pantas berada di sini, tantang mereka dan cobalah untuk menghilangkannya, kata Mr. Time, sambil memandang sekitarnya. Semua orang tercengang sementara Pak Waktu berdiri di sana tersenyum tanpa peduli. Banyak orang menggigil. Tahun ini, mereka bisa menantang siapa saja seperti yang mereka inginkan. Jika mereka kalah, mereka tersingkir. Itu sederhana dan mudah berubah. Aturan seperti itu menyebabkan pertempuran yang eksplosif dan sengit. Sente dan Sentu telah melakukan kesalahan dengan memprovokasi Lin Feng dengan ceroboh. Ketika para murid dari 6 kelompok mendengar aturan baru, mereka mengerutkan kening. Luli menatap Lin Feng dan tersenyum jahat, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia bersukacita setelah mendengar aturan Mr. Time. Dia berharap seseorang akan membunuh Lin Feng. Luli sangat sadar dia tidak bisa membunuh Lin Feng, jadi dia berharap orang lain akan melakukannya, dan aturan Mr. Time sempurna untuk itu. Selain itu, Mr. Time tidak mengatakan dua orang tidak bisa melawan satu, tidak ada yang memaksa mereka untuk hanya berhadapan satu lawan satu. Ketika Chen Zhan melihat Luli tersenyum, ekspresinya menjadi sangat dingin. Dia menggelengkan kepalanya, sesama muridnya bodoh. Lin Feng telah mempermalukannya, Luli kehilangan muka, dan sekarang dia masih ingin membalas dendam. Tapi Chen Zhan juga tahu bahwa mereka mewakili Sword Mountain, dan tidak ada yang bisa membuat Sword Mountain kehilangan muka. Jika Luli bertindak terlalu jauh, Chen Zhan tidak akan memaafkannya. Jika Lin Feng mengambil inisiatif untuk memprovokasi Sword Mountain dan membuat mereka kehilangan muka, Chen Zhan juga akan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Akankah para murid Sword Mountain berani melawan kita, kedua raja? Kata seseorang dengan jijik pada saat itu. Semua orang melihat dua pria di tengah-tengah Kun, satu dari mereka mengenakan pakaian putih, yang lain biru. Ki mereka cukup menyeramkan, di bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Mereka berasal dari Jewel Celestial Sect, keduanya akan menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus kelima. The Jewel Celestial Sekte memprovokasi Sword Mountain, 4 kelompok lain sudah terbiasa. Ada ketegangan di antara mereka dari benua tengah. Namun, pada saat itu, mereka berada di Dark Palace, dan itu adalah kompetisi, jadi melihat mereka seperti ini menarik perhatian banyak orang. Chan dan Luli mengerutkan kening dan memandangi dua pembudidaya Sekte Surgawi Permata. Salah satunya adalah Raja Putih, yang telah mencoba membunuh mereka baru-baru ini. Kali ini, Raja Biru juga ada di sana. Bersama-sama, mereka tidak lebih lemah dari seorang kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus kelima, jadi Chen Zhan tetap diam pada awalnya. Luli menatap Lin Feng dengan kemarahan membara. Haha, Raja Putih, kamu ingat ketika kamu menyerang kami di hutan, Lin Feng menghentikan kamu, bukan kami. Kamu bahkan tidak dapat mengalahkan beberapa orang lemah dari timur, dan sekarang kamu ingin menantang kami. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit konyol? Balas Luli. Dia yakin bahwa Raja Putih akan menyerang Lin Feng dengan kata-kata ini. Jika Raja Putih tidak menyerang Lin Feng, itu berarti Luli benar dan Sekte Surgawi Permata akan kehilangan muka. Berpikir tentang itu, Raja Putih melirik Raja Biru, sementara Chen Zhan melirik sesama muridnya. Kebencian telah mengambil alih Luli, jadi dia tidak memperhatikan ekspresi Chen Zhan. Dia hanya menatap Lin Feng dengan mengejek. Apa yang akan terjadi pada Lin Feng sekarang? Raja Putih dan Raja Biru harus menyerang Lin Feng terlebih dahulu. Berpikir tentang itu, Raja Putih dan Raja Biru memandang Lin Feng dengan dingin. Raja White berkata dengan mengejek, Lin Feng, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu kesal sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Memang, Lin Feng, jika kamu menarik diri dari kompetisi besar, kami tidak akan melakukan apapun untuk kamu, berbicara Raja Biru juga. King Blue terdengar lebih bagus daripada King White, tetapi dia tidak ramah, mereka setuju untuk bertindak seperti itu. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia tahu bahwa para murid Sekte Surgawi Permata ingin menggunakannya sebagai batu loncatan, target mereka yang sebenarnya adalah Sword Mountain. Mereka menganggap Lin Feng langkah yang perlu untuk mempermalukan Sword Mountain karena mereka bangga. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kekuatan Lin Feng. Bagi mereka, orang-orang dari timur semuanya lemah. Mereka yakin mereka bisa mengalahkannya. Ada apa, Lin Feng? Mungkinkah kamu berpikir kamu bisa bertarung melawan kami? Kata Raja Putih, ketika dia melihat bahwa Lin Feng hanya tersenyum mencemooh. Itu membuat Raja Putih semakin marah. Dia berniat untuk menakuti Lin Feng dan memaksanya untuk menyerah pada kompetisi. Raja Putih melepaskan ki yang kuat di sekitar dirinya. Namun, pada saat yang sama, iblis ki yang menakutkan melonjak melalui Kun. Wajah Raja Putih dan Raja Biru memucat.
Iblis Qi menekan mereka begitu parah sehingga mereka batuk darah dan mulai gemetaran. Mereka memandang Lin Feng dengan marah, tetapi mereka juga takut. Mereka tidak percaya Lin Feng begitu kuat. Lin Feng perlahan berjalan ke Raja Putih dan Raja Biru, senyumnya yang menghina masih ada di tempatnya. Kemudian, dia meraih leher mereka berdua. Semua orang bisa melihat keringat menetes dari dahi mereka. Mereka panik. Banyak rahang orang terjatuh, mereka tidak percaya. Mereka sudah takjub ketika Lin Feng telah mengalahkan Sente dan Sentu, tapi sekarang mereka bahkan lebih terpana. Untuk melukai dan mengalahkan kedua raja, Lin Feng baru saja merilis ki-nya, dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan fisik. Banyak orang berpikir bahwa Timur sangat lemah. Karena itu, aku akan memberitahumu satu hal. Aku, Lin Feng, adalah dewa di Timur dan mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengolok-olok kami lagi, kecuali jika kamu siap memikul tanggung jawab atas tindakan kamu, kata Lin Feng. Ki iblisnya berbulung-bulung selama ratusan li di sekitarnya. Awan energi iblis yang luas muncul di atas seluruh istana kegelapan. Mr. Time menghela napas, cukup terkesan. Lin Feng adalah binatang yang nyata, benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat, dia bisa mengalahkan orang-orang dari lapisan Kaisar Roh Suci kelima dan keenam. Lin Feng hanya membutuhkan sedikit waktu dan dia akan sekuat Mr. Time. Jika Lin Feng menjadi pemimpin Istana Gelap akan menjadi kelompok yang mempesona. Namun, Lin Feng mungkin terlalu ambisius untuk melakukan itu. Mr. Time tahu bahwa Lin Feng tidak tertarik untuk menjadi pemimpin Istana Kegelapan. Dia telah mulai sebagai murid biasa di Benua Sembilan Awan dan akhirnya menjadi guru pertama. Melakukan hal itu baru saja membawanya beberapa puluh tahun. Oleh karena itu, Tuan Waktu mengerti bahwa Lin Feng juga berniat untuk menjadi pembudidaya terkuat di Benua Dewa, karena ia sangat ambisius. Mr. Time menghela nafas dan berhenti berpikir tentang seperti apa Istana Kegelapan dengan pemimpin seperti Lin Feng. Di Kun, Raja Putih dan Raja Biru langsung dikalahkan. Lin Feng telah menang lagi, tetapi banyak orang tidak merasa ingin tunduk. Setelah itu, banyak orang terus menantang Lin Feng. Namun, setiap kali, Lin Feng mengalahkan mereka dalam satu serangan. Dia adalah Tuan Di Kun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, mereka berhenti menantangnya. Semua orang sekarang menganggap bahwa Timur adalah wilayah yang paling mempesona dari kompetisi besar. Sudah hampir 10.000 tahun sejak Timur memiliki kultivator yang kuat, sehingga akhirnya bangkit kembali. Luli tercengang oleh kehebatan Lin Feng. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Feng. Bahkan ketika dua penggarap dari lapisan Kaisar Roh Kudus keempat bergabung, mereka tidak bisa mengalahkannya. Dia harus menemukan rencana lain. Duan Zedao, haha. Anggota Jewels Celestial Sekte tidak bisa menahan serangan tunggal. Saudara Lin Feng sangat kuat, bahkan mereka tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Haha, Duan Zedao, sungguh penghinaan bagi permata Sekte Surgawi. Haha. Apakah kamu tidak ingin mempertahankan reputasimu? Apakah kamu tidak ingin membalas teman kamu? Duan Zedao, jika kamu ingin membalas mereka, pergi dan tantang Lin Feng sekarang. Akankah kamu berani atau tidak? Kata Luli, tertawa dengan panik. Semua orang menatapnya, tercengang. Suasana menjadi lebih tegang. Bab 257, Kegilaan Duan Zedao, Subscribe Penatua. Luli, jangan coba-coba menggunakan aku untuk rencana jahatmu. The Jewels Celestial Sekte tidak membutuhkan kamu untuk melindungi reputasi mereka. Hehe, aku ingin tahu, bagaimanapun, yang harga diri Lin Feng hancurkan beberapa hari yang lalu. Jawab Duan Zedao ketika dia mendengar Luli. Luli memprovokasi dia dan Duan Zedao tidak bahagia. Kemudian, dia ingat bahwa teman-teman muridnya mengatakan kepadanya bahwa Luli telah dihancurkan oleh seseorang. Dia sekarang yakin bahwa Lin Feng telah mengalahkan Luli. Dia tidak mengira Lin Feng akan begitu kuat, jadi dia terpana melihat Raja Putih dan Raja Biru dipukuli dengan begitu mudah. Itu bukan hal yang baik untuk Jewels Celestial Sect. Duan Zedao telah melihat bahwa Lin Feng sabar, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaannya, tapi sekarang sudah terlambat. Dia tidak tahan melihat permata Sekte Surgawi dihina seperti itu. Sekarang Luli telah mengatakan semua itu, dia juga harus mengalahkan Lin Feng untuk mendapatkan kembali wajah Sekte Surgawi Permata. Berpikir tentang itu, Duan Zedao menatap Lin Feng. Luli sangat marah ketika Duan Zedao mengolok-oloknya, dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng dengan sangat buruk. Dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin menunggu dan mengambil kesempatan yang tepat untuk menghancurkan Lin Feng. Dia sekarang berharap bahwa Lin Feng akan finish di posisi 3 dan bahwa dia kemudian akan pergi ke Benua Tengah, di mana dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Di Benua Tengah, Sword Mountain memiliki kekuatan dan dia akan didukung jika dia ingin membunuh Lin Feng. Berpikir tentang itu, Luli terlihat semakin menyeramkan, matanya dipenuhi dengan api amarah. Chen Zan hanya diam. Lin Feng, maukah kamu menantangku? Duan Zedao akhirnya bertanya, terdengar acuh tak acuh. Banyak orang memandang Lin Feng lagi. Salah satunya adalah bintang yang sedang naik daun di timur, dan Istana Kegelapan ini ada di timur, jadi mereka berharap pihak mereka akan menang.
Ini adalah pertama kalinya kompetisi terjadi di timur. Sisi lain adalah seorang murid dari Jewel Celestial Sect, salah satu dari 6 kelompok benua tengah. Banyak orang tahu bahwa orang-orang di sana bangga dan sombong, tetapi mereka tidak bodoh. Kembali pada hari-hari, pemimpin kelompok kecil di benua tengah telah menyinggung Duan Zedao. Hari berikutnya, Duan Zedao telah menghancurkan mereka sepenuhnya, meninggalkan lautan mayat di belakangnya. Setelah itu, dia menjadi sangat terkenal, dan tidak ada yang berani menyinggung dia lagi. Jadi sekarang, melihat Duan Zedao seperti ini membuat banyak orang bergidik. Dan Pak Waktu tampak bersemangat. Apakah Lin Feng akan terus naik atau tidak tergantung pada apa yang akan terjadi. Mengapa aku perlu menantang kamu? Kata Lin Feng, mengerutkan kening dengan acuh tak acuh. Ekspresi Duan Zedao sedikit berubah. Banyak orang tampak bersemangat dan geli mendengar jawaban itu. Banyak orang berpikir bahwa Lin Feng agak terlalu sombong. Apakah itu karena dia telah mengalahkan Raja Putih dan Raja Biru? Apakah dia cukup kuat untuk bertarung melawan Duan Zedao? Banyak orang tersenyum untuk mengantisipasi penghinaan yang akan datang. Lin Feng mengabaikan mereka. Dia menatap Duan Zedao, dan tidak berniat tersentak. Apa, kamu pikir aku orang yang harus menantang kamu? Balas Duan Zedao. Dia akhirnya marah. Dia tidak suka ketika orang tidak bertindak tunduk padanya. Mengapa kamu tidak bisa menantangku? Jawab Lin Feng dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk tunduk. Duan Zedao tampak muram, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berteriak, apakah kamu tidak tahu status sosialmu sendiri? Bagaimana aku bisa menantang kamu? Mengizinkan kamu menantangku sudah merupakan suatu kehormatan bagi kamu. Pelajari cara membedakan yang baik dari yang buruk. Duan Zedao bersumpah dengan dingin, tidak memberi Lin Feng wajah apapun. Jika Lin Feng tidak bekerja sama, Duan Zedao siap menjadi sangat agresif. Namun, Lin Feng tidak peduli tentang apa yang dikatakan Duan Zedao. Duan Zedao, karena kamu percaya diri dan berpikir kamu sangat kuat, berhenti bicara omong kosong sekarang, datang dan serang. Jawab Lin Feng dengan panas. Itu seperti ledakan di otak Duan Zedao. Duan Zedao hampir meledak karena marah. Dia tidak peduli apa-apa lagi, dia hanya melemparkan dirinya ke Lin Feng. Duan Zedao mengangkat tangannya, serangannya luar biasa. Sinar cahaya warna-warni melesat melintasi langit dan memancarkan ledakan sonik. Jejak raksasa muncul di langit. Sinar itu jatuh ke tanah. Hati semua orang berkedut ketika Duan Zedao melintas ke depan. Apakah dia ingin mati? Kekuatan itu luar biasa, dan dia berani bergerak maju. Duan Zedao mengulurkan tangannya dan meraih benda yang memancarkan aura mengerikan, yang langsung memudar. Batang besi emas dengan ukiran naga muncul di tangan Duan Zedao. Batang besi itu panjangnya 2 meter, kedua sisinya sangat tajam. Kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Banyak orang bergidik ketika mereka melihat senjata kekaisaran yang saleh. Senjata itu mengeluarkan suara menakutkan. Itu, senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi. Ya, itu adalah salah satu dari 5 senjata kekaisaran besar yang saleh dari Sekte Surgawi Permata, Bar Naga Petir Emas. Ini berarti bahwa peringkat Duan Zedao di Jewel Celestial Sect sangat tinggi. Lin Feng dalam bahaya, pikir Tuan Waktu dengan cemas. Dia tidak berpikir bahwa beberapa murid dari benua tengah akan sudah memiliki senjata kekaisaran tingkat tinggi yang sudah kudus. Mr. Time tahu bahwa Lin Feng memiliki 10.000 naga pedang iblis, tetapi ia memiliki, paling banyak, kekuatan senjata kekaisaran saleh tingkat menengah kelas atas, itu bukan milik dunia yang sama dengan Golden Lightning's Dragon Bar. Mr. Time mengerutkan kening. Yandi menarik wajah panjang, juga, menyesali bahwa dia tidak membawa senjata tingkat tinggi dari dinasti. Lin Feng mungkin tidak akan mendapat keuntungan sekarang. Bahkan jika Lin Feng bisa mengalahkan pembudidaya lapisan Roh Kudus kelima dan keenam berkat kekuatan kecerahannya, dia berada di posisi yang sulit. Dia terkejut ketika melihat senjata Duan Zedao. Dia tahu 10.000 naga pedang iblisnya tidak bisa bersaing dengannya. Semua orang sudah bisa membayangkan kehilangan Lin Feng. Mereka berbisik dan menatap Duan Zedao. Huff, Lin Feng tidak dapat bersaing dengan Duan Zedao karena peringkat Duan Zedao terlalu tinggi. Petik 2. Benar. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari timur bersaing dengan seorang kultivator yang kuat? Huff, dia hanya sepotong sampah. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai jenius di timur, di benua tengah, ia hanya sepotong sampah. Petik 2. Raja Biru dan Raja Putih mengolok-olok Lin Feng, mereka sepertinya lupa bahwa Lin Feng telah mengalahkan mereka sebelumnya. Karena itu, ketika mereka mengatakan itu, banyak orang memandang mereka. Jika Lin Feng adalah sepotong sampah, apakah mereka, Raja Biru dan Raja Putih? Mereka adalah potongan-potongan sampah, tetapi bahkan tidak mengetahuinya. Keduanya tiba-tiba memerah dan wajah mereka jatuh. Mereka melangkah pergi dan berhenti berbicara. Pada saat itu, ki yang luar biasa memenuhi udara. Lin Feng, kamu bisa menggunakan senjata ini untuk sementara, oke? Bab 258, Lin Feng vs. Duan Zedao, Subscribe Penatua. Dua pembudidaya berteriak, Kun bergetar.
Suara mereka terlalu kuat, pedang hitam pendek dan tajam muncul di kaki Lin Feng. Panjangnya setengah meter. Pedang itu tampak luar biasa, bahkan jika itu tidak terlalu lama. Lin Feng terkejut ketika melihatnya, karena mengandung energi iblis yang luar biasa. Lin Feng memandang Zhuge Haonan di kerumunan, seperti yang dilakukan orang lain. Lin Feng, ambil pedang itu dan beri dia pelajaran yang baik. Tunjukkan pada mereka bahwa tanpa latar belakang mereka, mereka sampah. Wilayah kami tidak sekuat wilayah mereka, tetapi kekuatan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, bukan sesuatu yang dipinjam dari suatu daerah. Menggunakan kata-kata untuk mengolok-olok kita adalah hal yang paling konyol karena orang-orang seperti itu banyak berbicara, tetapi setelah kamu mengajari mereka pelajaran yang baik, mereka tutup mulut dan akhirnya ketakutan. Bahkan jika mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang itu adalah sampah. Buat mereka tunduk. Ambil pedang ini, itu disebut pedang iblis jahat, jangan mengecewakannya. Kata Zhuge Haonan. Kata-katanya terasa seperti guntur di hati orang. Mereka tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan Zhuge Haonan akan mengatakan hal seperti itu. Dia baru saja memprovokasi semua orang yang berasal dari benua tengah. Bukankah dia takut? Banyak orang memandang Zhuge Haonan dengan kosong, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia memiliki kesan Lin Feng dan dia serupa. Kata-kata Zhuge Haonan membuat Lin Feng lebih bertekad. Dia tersenyum dan meraih pedang iblis jahat. Iblis Ki mulai mendidih dalam dantiannya. Seluruh kun dengan cepat ditutupi dengan iblis Ki. Golden Lightning's Dragon Bar Duan Zedao sangat kuat, tetapi Ki-nya cepat tertindas. Duan Zedao memutuskan untuk segera menyerang. Awalnya, dia ingin berdiri di sana dan menonton senjatanya menghancurkan Lin Feng, tapi sekarang Lin Feng tersenyum, dan tidak takut sama sekali. Dia juga sangat marah karena Zhuge Haonan telah meminjamkan pedang ke Lin Feng. Dia ingin memberi mereka pelajaran yang baik. Dia ingin menunjukkan kepada anggota dari 4 wilayah lain bahwa orang-orang dari benua tengah menganggap mereka semua bagian dari sampah. Orang-orang dari wilayah yang lebih kecil adalah serangga, dan mereka adalah naga. Karena kamu benar-benar ingin mati, jangan salahkan aku, kata Duan Zedao. Dia mempercepat dan menghilang. Lin Feng tahu bahwa dia hanya sangat cepat dan akan menghubunginya secara instan. Lin Feng tidak secepat itu, karena kecepatan daunnya adalah tingkat 4, sedangkan kecepatan dao Duan Zedao adalah tingkat 6. Tapi ruang dan waktu Lin Feng Dao adalah tingkat 6, jadi dia melepaskan kandang ruang dan waktu, mengangkat pedang iblis jahat, dan menyerang. Black Ki memenuhi ruang dan kurungan waktu dan siluet hancur di dalam kandang. Itu adalah Duan Zedao. Duan Zedao sangat marah. Dia tidak tahu ruang dan waktu Lin Feng Dao akan sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kecepatan Dao, dia akan terluka parah. Dia mulai menganggap Lin Feng lawan yang kuat. Duan Zedao memegang batang besinya dengan kencang saat ia terbang kembali ke Lin Feng. Lin Feng tidak tersentak. Dia mengangkat senjatanya dan untuk pertama kalinya, kedua senjata itu bertabrakan. Yan Di dan Mr. Time berdiri pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan di atas kun untuk mencegah energi tumpah dan melukai orang lain. Ketika orang banyak melihat Yan Di dan Mr. Time melakukan itu, mereka mengerti bahwa pertempuran ini adalah tingkat tinggi. Mereka dengan cepat mengangkat tangan dan melepaskan kekuatan untuk membantu Yan Di dan Mr. Time. Ledakan yang sangat keras terdengar, dan tanah retak ketika potongan-potongan Blue Stones pecah. Kekuatan menabrak lapisan pelindung, dan Yan Di dan Mr. Time mendengus dengan usaha dan didorong mundur selangkah. Namun, mereka terus melepaskan kekuatan, karena mereka tahu dua senjata tingkat tinggi bukan lelucon. Jika mereka tidak melakukan ini, banyak orang di sekitar mereka akan mati. Pemimpin, aku akan membantu juga, teriak seseorang dengan keras pada saat itu. Energi iblis mengelilingi seluruh kun. Yan Di dan Mr. Time mengangkat kepala, dan melihat Maradeva dan Feng Mo di langit. Maradeva mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan, juga. Feng Mo memandang kun, melihat Lin Feng dan Duan Zedao berkelahi. Dia memperhatikan betapa sengitnya pertempuran mereka, semuanya hancur di sekitar mereka. Bocah kecil, menyerah, kamu tidak bisa bertarung melawan para pahlawan dari benua tengah. Teriak Duan Zedao dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan ke arah Lin Feng dengan sangat cepat, sebelum dia meluncur ke arah pedang iblis jahat. Lin Feng hanya menatapnya dengan dingin, waktu berubah. Aku akan menjagamu sekarang. Ahaha. Petik 2. Lin Feng mengingat pedang iblis jahat sebelum Duan Zedao mencapainya. Duan Zedao tiba-tiba memiliki firasat buruk. Lin Feng mencibir saat dia meraih pedang iblis jahat dan hampir seketika itu ada di depan dada Duan Zedao. Jika Duan Zedao tidak bisa bereaksi dengan cepat, dia akan ditusuk. Tetapi dia bereaksi dengan cepat dan mengangkat batang besinya untuk melindungi dirinya sendiri. Terjadi benturan logam yang terbanting bersama. Kilauan muncul, dan Duan Zedao terlempar ke belakang, wajahnya pucat dan batuk darah. Kerumunan itu tercengang dengan takjub. Lin Feng benar-benar binatang buas. Dengan senjata tingkat tinggi kekaisaran yang saleh, dia berhasil mengalahkan Duan Zedao begitu cepat. Namun, ketika semua orang berpikir itu sudah berakhir, Duan Zedao berdiri dengan cepat.
Dia menyeka darah dari wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, karena kamu benar-benar ingin mati, aku akan membantu kamu, Lin Feng. Petik 2. Lampu merah darah menyala, tumbuh dengan cepat lebih intens. Duan Zedao tiba-tiba memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6. Satu lagi P, dan dia memiliki kekuatan yang ke-7. Cukup, orang seperti kamu harus mati, Lin Feng. Teriak Duan Zedao dengan marah. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng lagi. Kinya mengelilingi Lin Feng dan terasa seberat gunung, setajam pisau cukur. Udara tampak siap meledak. Ekspresi Lin Feng berubah secara drastis. Dia tidak mengira Duan Zedao menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, atau lebih tepatnya, dia memiliki metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Lin Feng tahu bahwa jika dia tersentak, itu akan berdampak buruk bagi reputasi Timur. Itu juga akan berdampak buruk pada masa depan kultivasinya. Aku tidak bisa mundur, tidak peduli apa, aku harus menang. Lin Feng menggertakkan giginya dan iblis ki mulai mengalir di nadinya lebih cepat. Mata Lin Feng memerah dan otot-ototnya bergetar ketika kinya tampak meledak darinya. Datang, beri aku kemenangan itu, teriak Lin Feng dengan marah. Kinya meletus dari tubuhnya. Bahkan Duan Zedao takut ketika melihat itu, tapi dia tidak bisa tersentak juga, itu akan menjadi pertunjukan yang buruk untuk Jewels Celestial Sect. Evil Sky menghancurkan ledakan. Bab 259, Kekuatan Intimidasi. Subscribe Penatua. Ki para pejuang bertabrakan. Semua orang melihat langit berubah warna. Awalnya biru, tapi sekarang hitam dan emas karena iblis ki dan naga petir emas terus bertabrakan. Iblis ki mengepung naga emas, melolong dengan amarah yang paling awal. Iblis ki merobohkan, menghancurkan mereka. Naga petir pecah dan menghilang dari langit. Di Kun, Lin Feng memukul Golden Lightning's Dragon Bar dengan Evil Demon Sword dengan dentang logam yang mengerikan. Kerumunan mendengar suara pisau memotong otot. Duan Zedao menjerit mengerikan ketika salah satu lengannya terbang. Pemenangnya jelas, Duan Zedao kalah melawan Lin Feng. The Jewels Celestial Secte menjadi yang pertama dari 6 kelompok yang sepenuhnya dihilangkan dari kompetisi. Wow, menakutkan, pikir banyak orang, gemetar ketakutan, mata mereka membelalak. Mereka menatap Lin Feng, yang tampak seperti iblis dengan jubah hitam dan mata merahnya, ototnya masih bergetar, dan Demon Ki yang mengagumkan berguling-guling di sekitarnya dan pedang iblis jahat. Ledakan, Duan Zedao menabrak Blue Stone dengan keras, sebuah kawah muncul di sekitarnya. Dia batuk darah dan tampak berantakan. Serangannya yang paling kuat telah gagal, kepala kelompok murid dari Sekte Surgawi telah hilang. Dia kalah melawan sepotong sampah dari timur. Orang-orang tetap diam dan menatap Lin Feng, beberapa kagum. Semua orang terintimidasi. Lin Feng benar-benar kuat. Dia telah mengalahkan para murid dari Sekte Surgawi Permata. Siapa yang berani mengatakan bahwa timur adalah wilayah yang lemah sekarang? Lin Feng adalah pemenangnya. Babak berikutnya, Tuan Waktu berkata tanpa emosi, memecah keheningan setelah beberapa menit. Sebelum itu, semua orang diam karena mereka takut bahwa Lin Feng akan pergi dengan kegilaan membunuh. Matanya masih merah dan energi gila terus muncul dari tubuhnya. Mereka mengambil napas dalam-dalam ketika mereka mendengar Pak Waktu. Lin Feng kembali normal lagi, mengingat ki iblisnya. Meng Qing, memukau dalam rok putih saljunya, berjalan ke Lin Feng dan mengambil tangannya. Ketika dia merasakan tangannya di tangannya, iblis Lin Feng ki benar-benar menghilang. Lin Feng kembali sadar ketika dia melihat istrinya yang cantik. Dia melihat sekeliling dan melihat murid yang tersisa dari 6 kelompok. Adakah yang ingin menantangku? Datanglah bersama jika kamu melakukannya, kata Lin Feng. Banyak orang bergidik ketakutan ketika mereka mendengar itu. Lin Feng menyuruh mereka bergandengan tangan untuk melawannya. Sombong sekali, orang-orang itu semua jenius yang kuat dan bangga. Meskipun Lin Feng telah mengalahkan Duan Zedao, dia hanya murid utama dari kelompok yang lebih lemah di antara kelompok 6. Sekarang Lin Feng menyuruh mereka bergandengan tangan untuk melawannya. Itu terlalu sombong. Banyak orang menatapnya dengan mengejek ketika dia mengatakan itu, tapi Lin Feng tidak peduli. Dia bebas dan tidak terkendali. Lin Feng, kamu agak sombong. Kamu pikir kamu pemenang kompetisi hebat karena kamu mengalahkan Duan Zedao. Aku, Song Yuan, akan menunjukkan kepada kamu bahwa kamu seharusnya tidak menyinggung 6 kelompok benua tengah. Petik 2. Semua orang mundur, aku bisa menghadapinya sendirian. Huff. Petik 2. Lin Feng telah membuat Song Yuan, seorang murid dari Sekte Unicorn, marah. Song Yuan melintas ke depan dan melemparkan tinjunya ke Lin Feng. Kecepatannya mencengangkan. Namun, Lin Feng hanya mengangkat tangannya dan melepaskan ruang dan waktu Dao. Dalam sekejap mata, dia menghilang dan muncul kembali di sebelah Song Yuan. Song Yuan melirik Lin Feng dan tersenyum jijik, membuang tinjunya lagi. Dia ingin menghancurkan Lin Feng dengan cepat. Orang-orang tidak akan berpikir bahwa Lin Feng mengesankan dan menakjubkan jika ia dikalahkan. Namun, Song Yuan sangat salah. Ketika Lin Feng muncul di sebelahnya, Song Yuan melemparkan tinjunya, tapi dia akhirnya meninju udara karena Lin Feng sudah menghilang lagi. Dia sekarang tepat di belakang Song Yuan saat dia menekan. Song Yuan batuk darah dan dibuang.
Dia menggertakkan giginya dan melepaskan Ki murni untuk mencegah jatuh ke tanah. Menabrak tanah akan menjadi penghinaan seperti. Ketika dia ingin berbalik, Lin Feng melemparkan pukulan kedua. Pukulan ketiga. Pukulan keempat. Semua orang menatap kosong pada Lin Feng, yang meninju Song Yuan tanpa henti. Song Yuan terus batuk darah, dan sekarang basah kuyup. Pada akhirnya, Lin Feng menendang dadanya. Song Yuan terlempar lagi dan jatuh ke tanah tanpa daya jauh. Dia terlihat sangat sedih. Sulit membayangkan Song Yuan dari Sekte Unicorn seperti itu. Itu adalah kelompok kedua yang Lin Feng hilangkan. Betapa sombongnya, Lin Feng, aku akan membunuhmu. Hahaha. Teriak seorang anggota Sekte Unicorn ketika Song Yuan jatuh ke tanah. Dia terbang keluar dari kerumunan dan menembak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Dia tampak seperti Song Yuan, tetapi dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Lin Feng telah membuatnya marah terlalu banyak. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Huff, Timur itu sial, mati sekarang. Kita harus membunuh bajingan itu. Huff. Petik 2. Dalam sekejap mata, 3 orang muncul di sekitar Lin Feng, 1 di depannya, 1 di belakang dan 1 di atas, berniat untuk membunuh mereka. Namun, Lin Feng hanya menatap mereka dengan dingin. Dia harus membunuh orang-orang ini, kalau tidak beberapa orang tidak akan menganggapnya serius. Karena itulah yang mereka inginkan, dia tidak perlu sopan. Lin Feng melirik mereka dan melepaskan Ki ke segala arah. Dia melemparkan tinjunya, darah terciprat. Orang pertama yang ditinju Lin Feng adalah orang yang mirip Song Yuan. Song Yuan benar-benar heran. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tidak. Saudara. Song Yuan melihat Lin Feng menyerang adik laki-lakinya, dan kepala adik laki-lakinya meledak ketika jenazahnya dibuang. Song Yuan sangat marah, kata-kata hampir tidak bisa menggambarkan perasaannya. Dia menatap Lin Feng, yang tersenyum dengan jijik. Yang di atas Lin Feng begitu ketakutan sehingga ia terbang pergi, ingin melarikan diri. Namun, Lin Feng tidak akan membiarkannya pergi. Lin Feng menggunakan Evil Demon Sword untuk memenggal kepala pria itu, yang tubuhnya jatuh langsung ke tanah seperti sekarung bertemu. Darah menetes dari pedang. Sekarang, giliranmu, kata Lin Feng, tersenyum dengan gelap saat dia berbalik. Pria di belakangnya ketakutan dan pucat. Dia adalah seorang kultivator di bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus keempat dari Jewels Celestial Sect. Namun, itu tidak cukup kuat untuk mengancam Lin Feng, terutama ketika Lin Feng dalam kegilaan. Pria itu bergetar hebat. Dia tiba-tiba membasahi celananya sambil menatap Lin Feng, dan kemudian berlutut dan bersujud di depan Lin Feng. Anggota permata Sekte Surgawi sangat marah. Duan Zedao mengepalkan tangannya. Namun, dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Lin Feng. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus bermeditasi di pengasingan selama beberapa waktu. Berpikir tentang itu, Duan Zedao menggertakkan giginya, dan memutuskan untuk meninggalkan pria yang bersujud sebelum Lin Feng dan pergi dengan murid-murid lain dari Jewels Celestial Sect. Lin Feng mengabaikan mereka. Dia menatap pria yang memohon padanya untuk hidupnya. Lin Feng tersenyum mengejek dan bertanya, bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Bagaimana dengan pembicaraan kamu yang luar biasa? Petik 2. Aku baik pada kalian. Kanan, kamu sering mengolok-olok aku, berapa lama kamu akan melanjutkan? Jadi aku harus membunuh kalian bertiga. Mulai sekarang, jika ada yang berani membuatku kesal atau tidak menghormatiku, aku akan membunuh mereka. Darah terciprat, dan mayat lain jatuh ke tanah. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, kaget. Bahkan mereka yang belum melakukan apapun, seperti Long Chen dari Sekte Naga, Feng Bu dari klan Siling, atau Tang Ye dari klan Dewa Tercengang. Mereka sekarang tahu bahwa Lin Feng bisa menimbulkan ancaman bagi mereka jika mereka menyinggung perasaannya. Suge Haonan tersenyum dengan gemilang. Dia cukup puas dengan pertunjukan Lin Feng. Bab 260, Berita Mengejutkan. Subscribe Penatua. Siapa yang mengira aku sombong? Siapa yang mau menantangku? Lin Feng melirik kerumunan lagi, fokus pada Sekte Naga, klan Siling, dan klan Dewa. Tentu saja, Gunung Pedang tidak masuk hitungan, karena Luli dan Chen Zhan mewakili Timur pada saat ini. Para murid dari Sekte Naga memandang Long Chen, murid utama. Namun, dia tetap diam. Dia menemukan Lin Feng sangat kuat. Di sisi klan Dewa, Tang Ye tampak tidak peduli. Dia tidak menyukai Lin Feng, sebaliknya, dia lebih menghargai orang-orang seperti Lin Feng, yang mengandalkan diri mereka untuk menjadi lebih kuat. Dia mengagumi orang-orang yang mulai rendah dan sukses. Karena itu, dia tidak ingin menantang Lin Feng. Dia tidak keberatan bahkan jika Lin Feng selesai pertama di kompetisi hebat ini. Feng Bu agak marah, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun tentang Lin Feng, terutama karena mereka berada di Istana Kegelapan, di sini di timur. Mungkin Lin Feng ini akan berhenti bertindak arogan di benua tengah. Berpikir tentang itu, Feng Bu tersenyum ganas pada dirinya sendiri. Lin Feng juga tersenyum dengan dingin, dia juga tidak akan melupakan Feng Bu.
Ketika Feng Gu melihat ekspresi mengejek Lin Feng, dia bahkan lebih marah di dalam. Tetapi mengingat apa yang terjadi pada Song Yuan dan Duan Zedao, dia mengendalikan dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengabaikan Lin Feng, tetapi dia juga tidak akan melupakannya. Jika tidak ada yang menantang Lin Feng lagi, maka peringkat sementara adalah yang pertama, kata Mr. Time. Dia tahu bahwa tidak ada yang ingin bertarung melawan Lin Feng lagi, jadi dia melihat para pembudidaya kuat lainnya. Long Chen menantang Tang Ye, Feng Gu menantang seorang kultivator dari kelompok kecil. Yang tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan keras. Setelah itu, banyak pertempuran lain terjadi, tetapi Lin Feng tidak berpartisipasi lagi, jadi dia segera meninggalkan Kun. Semua orang memandanginya Feng dengan ketakutan. Lin Feng tersenyum pada anggota Tiantai yang juga akan menantang orang. Lin Feng, ikut aku, terdengar suara di kepala Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Mr. Time, yang hanya tersenyum tak terbaca, sebelum mengguncang lengannya dan menghilang. Yandi mengangguk padanya. Ketika Lin Feng melihat gerakan Yandi, dia mengerti bahwa dia tidak perlu khawatir, jadi dia mengikuti Tuan Waktu menjauh dari Kun. Maradeva dan Yandi mengelola acara itu sementara Mr. Time pergi. Maradeva menyaksikan Lin Feng pergi, memiliki perasaan campur aduk. Jika dia tidak melindungi adik laki-lakinya kemarin, Lin Feng akan sama-sama tanpa ampun. Lin Feng tidak sekuat dulu seperti sekarang selama kompetisi. Jika Lin Feng sekuat dulu, adiknya akan binasa. Maradeva tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan hal itu. Lin Feng masih muda dan masih bangkit. Dia memiliki kesan orang-orang seperti dirinya sudah tua dan sudah menjadi milik masa lalu. Dia merasa tua dan tertekan. Lin Feng mengikuti Mr. Time. Mereka memasuki sebuah lembah, hijau zamrud dengan pohon-pohon yang indah dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Lin Feng melirik dan melihat aliran kecil. Mr. Time duduk di tepi sungai dan tersenyum tanpa emosi, jelas cukup santai. Lin Feng perlahan berjalan ke arahnya, tetapi tidak duduk. Dia hanya melihat sungai, airnya jernih dan sedalam 50 cm. Ada beberapa ikan kecil di dalamnya. Lin Feng, bisakah kamu melihat ikan itu? Mr. Time bertanya setelah terdiam beberapa saat. Itu adalah hal pertama yang dikatakan Mr. Time, dan juga pertama kalinya mereka bertemu lagi setelah setahun. Lin Feng akan menemukan beberapa rahasia Mr. Time. Lin Feng tidak punya rahasia untuk diungkapkan, meskipun Lin Feng tidak mengerti mengapa Tuan Waktu bertanya kepadanya tentang ikan itu. Ada apa dengan ikan itu? Jawabnya, mengerutkan kening. Senyum Mr. Time tahu. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih ikan. Itu berjuang untuk membebaskan diri, tetapi tidak bisa lepas dari tangan Mr. Time. Lin Feng tanpa ekspresi, mendesah di dalam. Ruang dan waktu Mr. Time Dao sudah sangat kuat, itu level 8. Lin Feng, ikan itu telah hidup selama 10 detik saja. Selama 10 detik itu, aku jadi bingung, jadi aku ambil, kata Pak Waktu, sebelum membuang ikan itu. Dia mengangkat tangan kirinya lagi, dan ikan itu muncul kembali, bersinar. Lin Feng tidak mengerti, Mr. Time hanya tersenyum dan menatapnya. Lin Feng bingung, lampu menyala lagi. Lin Feng menatap ikan dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tuan Waktu, kamu keheranannya melumpuhkan. Hehe, nak, kamu mengerti. Sungguh, aku adalah orang yang membawa kamu keluar dari dunia kamu ke sini, kata Tuan Waktu. Kalimat itu seperti ledakan di otak Lin Feng. Wajahnya memucat, dan dia mendapat kesan dia akan pingsan. Mr. Time membawanya dari planet bumi ke benua 9 awan. Tapi mengapa? Dia ditakdirkan saat itu, mengapa membawanya ke sini? Hehe, kamu tidak punya ide, kata Mr. Time ketika dia melihat wajah pucat Lin Feng. Dia tersenyum, dia belum pernah melihat benua Master 9 awan pertama terlihat begitu pucat dan lemah. Lin Feng kuat, tetapi dia tampak sangat rapuh pada saat itu. Lin Feng bingung, dan menunduk, menatap ikan itu. Ikan itu tampak sengsara. Lin Feng seperti ikan itu, hidupnya ada di tangan Mr. Time. Mr. Time tertawa terbahak-bahak, menepuk pundak Lin Feng dan berkata, haha, bocah kecil, kamu baik-baik saja. Apa? Apakah kamu pikir sulit membayangkan bagaimana rasanya mengetahui bahwa seluruh hidup kamu ada di tangan seseorang? Kamu berpikir bahwa kamu telah menjadi pengendali utama dunia karena kamu menjadi dewa. Hehe. Bab 261, peringkat persaingan hebat. Subscribe Penatua. Mr. Time tersenyum lebar. Meskipun dia menatap Lin Feng menggoda, dia tidak menyembunyikan niat jahat. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tenang. Tuan Waktu, bisakah kamu ceritakan seluruh proses? Aku ingin tahu, kata Lin Feng. Mr. Time menyipit dan tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, tetapi tidak mungkin untuk menebak apa yang dia pikirkan. Tapi dia masih memberi Lin Feng beberapa penjelasan. Lin Feng, kamu dari bumi, kamu tidak dari dunia yang sama dengan kami. Dunia tempat kamu berasal adalah 1D. Benua 9 awan, misalnya, adalah 2D. Aku tidak pernah menyangka akan membuatmu datang dari bumi dan mengirimmu ke benua 9 awan. Aku melakukan itu karena satu orang.
Dia meminta aku untuk mengirim kamu ke benua 9 awan dan membantu kamu menjadi lebih kuat, langkah demi langkah, sampai kamu menjadi dewa. Jadi aku patuh. Aku menyerahkan setengah dari kekuatan aku untuk membawa kamu dari dunia 1D ke dunia 2D, Mr. Time melanjutkan. Dia tiba-tiba tampak marah. Lin Feng bisa mengerti mengapa siapapun akan marah kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Tetapi Tuan Waktu marah hanya untuk beberapa detik. Dia terus tersenyum pada Lin Feng, mengenai tubuh terlarang kamu pikir kamu mendapatkannya dengan mudah. Aku satu-satunya yang memiliki tubuh terlarang di dunia ini. Mengapa kamu pikir kamu memperoleh tubuh terlarang ketika aku membawa kamu dari bumi? Petik 2. Mr. Time, mungkinkah itu? Lin Feng langsung mengerti, mengapa Pak Waktu kehilangan setengah dari kekuatannya. Menggunakan sedikit ruang dan kekuatan waktu tidak akan menghabiskan setengah dari kekuatannya. Lin Feng sekarang mengerti bahwa Mr. Time telah memberikan sebagian dari kekuatannya untuk memberikannya kepadanya, untuk membuatnya menjadi orang terlarang, mampu menjadi lebih kuat dengan cepat. Kamu menebak dengan benar. Memang, aku memberi kamu bagian dari kekuatan terlarang aku. Aku ingin membantu kamu menjadi sekuat itu. Bagaimana aku bisa merasa terancam oleh kamu? Atau bagaimana aku ingin menyakitimu? Hehe, Mr. Time tersenyum menggoda. Lin Feng memerah. Memang, bagaimana Mr. Time bisa melakukan apa saja pada Lin Feng pada titik ini? Lin Feng, aku tahu kamu benar-benar ingin kembali ke bumi, tetapi aku dapat memberitahumu satu hal, jika kamu kembali sekarang, itu akan menjadi zaman kuno, zaman feodal, jadi kamu harus menjadi sangat kuat. Ketika kamu menjadi master pertama dari benua para dewa, kamu dapat kembali. Petik 2. Kali feodal. Ketika Lin Feng mendengar Mr. Time, dia heran. Jika dia berusaha keras untuk menjadi sangat kuat, dia akan diizinkan untuk kembali ke bumi, tetapi hanya selama masa feodal. Ketika Mr. Time melihat ekspresi Lin Feng, Mr. Time terus tersenyum dan menggaruk jenggotnya. Memang, ada perbedaan 3000 tahun antara di sini dan bumi. Jadi jika kamu kembali, itu akan menjadi 3000 tahun sebelumnya, sehingga tidak ada masalah dalam ruang dan waktu. Juga, Lin Feng, jangan meremehkan dunia 1D. Apakah kamu pikir para dewa di bumi itu palsu? Petik 2. Apakah dewa benar-benar ada di bumi? Tanya Lin Feng. Dia tampak terpana. Tentu saja, ketika aku pergi ke dunia 1D, aku melihat dewa, dan aku takut mati. Lin Feng, tahukah kamu seberapa kuat dewa itu? Tanya Tuan Waktu. Dia tampak ketakutan. Lin Feng gemetar. Dewa di bumi harus sangat kuat untuk menakuti Tuan Waktu seperti itu. Dewa mana yang mereka bicarakan? Apakah Kaisar Giok benar-benar ada? Bisik Lin Feng. Mr. Time menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa Kaisar Giok itu, tetapi dewa yang aku lihat bukan manusia. Bukan manusia, seekor monyet, tanya Lin Feng. Mr. Time tampak ketakutan dan bergumam, seperti yang diharapkan, kamu tahu. Memang, kamu mungkin melihat dewa yang selalu kita bicarakan dalam legenda kita. The Great Sage equal to Heaven, Raja Kera. Petik 2. Catatan Penatua, https://n.wikipedia.org/wiki-sun-wukong. Tapi bukankah Raja Kera menjadi dewa selama dinasti Sui dan Tang? Kenapa kamu melihatnya, Tuan? Tanya Lin Feng. Dia tampak bingung. Mr. Time menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu jika Lin Feng tidak tahu? Tapi, Lin Feng, monyet yang kamu bicarakan lebih kuat daripada Dewa Kaisar, kata Tuan Waktu, menatap Lin Feng. Lin Feng tertegun. Kaisar Dewa, lebih kuat dari seorang Dewa Kaisar. Apakah itu ada? Dewa Kaisar adalah pembudidaya legendaris, pembudidaya terkuat di benua dewa. Lin Feng menebak bahwa tidak akan ada hanya satu dewa di bumi, dan Raja Kera yang legendaris juga tidak bisa menjadi yang terkuat. Yang mulia, Laut catatan penerjemah, diidentifikasi dengan Laozi, Kaisar Langit, Siddhartha Gautama, Grand Master of Heaven, mereka semua adalah makhluk yang kompleks. Jika Raja Kera adalah Kaisar Dewa, yang lain mungkin lebih kuat. Lin Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin para dewa terkuat di benua para dewa tidak sekuat para dewa di bumi? Lin Feng, apakah kamu tahu siapa yang meminta aku untuk membawa kamu dari bumi ke sini? Tanya Mr. Time mencibir kesal. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Mr. Time, tetapi mengingat ekspresinya, Lin Feng tidak tahu harus menjawab apa. Orang yang meminta Mr. Time untuk membawanya pergi dari bumi mungkin adalah entitas yang luar biasa. Tuan, mari kita keluar, persaingan besar harus berakhir, kata Lin Feng, mengubah topik pembicaraan. Dia melarikan diri dan meninggalkan lembah. Dia tampak percaya diri lagi, kebingungannya hilang. Mr. Time menghela napas ketika melihat Lin Feng pergi. Tidak banyak orang seperti Lin Feng, jika Timur memiliki beberapa orang seperti Lin Feng, itu akan naik sangat cepat. Nasib itu, ikan yang aku ambil dari air telah menjadi seekor naga. Hehe, pikir Pak Waktu, menggelengkan kepalanya ketika dia menghilang dari kolam. Lin Feng kembali ke Kun. Ketika dia tiba, Tuan Waktu sudah di atas istana ke-8. Lin Feng menggelengkan kepalanya, dia masih belum mengerti Dao dengan cukup baik.
Dia telah pergi sebelum Mr. Time dan Mr. Time telah tiba sebelum dia. Lin Feng tidak memperhatikan Mr. Time, melihat ke Kun. Persaingan hebat hampir berakhir. Lin Feng terkejut, karena hasilnya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Yang ke-10 adalah Feng Bu dari Siling Clan, salah satu dari 6 kelompok. Itu mengejutkan karena klan penyegel peringkat ketiga di grup 6, tetapi murid terbaik mereka hanya ke-10. Tapi Lin Feng tidak terkejut, yang ke-9 dan ke-8 juga dari kelompok 6, yang ke-9 adalah Long Chen dari Sekte Naga, yang ke-8 adalah Song Yuan dari Sekte Naga. Song Yuan kalah melawan Lin Feng, tapi dia telah memenangkan 2 pertempuran. Yang ke-7 adalah Feng Mo. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tidak terkejut sama sekali. Feng Mo kuat dan berbakat, dan memiliki banyak pengalaman, jadi itu normal bahwa dia finish di 10 besar. Itu tidak akan mengejutkan bahkan jika dia finish ke-5 atau ke-6. Yang ke-6 adalah seorang murid dari barat bernama Huang Yuan. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-4, tetapi dia telah menindas Song Yuan, seorang kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus ke-5. Itu cukup untuk menarik perhatian Lin Feng. Yang ke-5 adalah Chen Zhan dari Sword Mountain. Tentu saja, dia mewakili Timur di sini, jadi setidaknya ada satu murid dari Timur dalam 10 besar. Timur tidak kehilangan wajah apapun saat ini. Ada 2 orang di posisi ke-4, yang sangat dekat dengan Lin Feng, Luo Xie dan Tian Qi. Lin Feng tidak memperhatikan bahwa kedua rekan muridnya memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga setelah mereka meninggalkan kuil ke-8. Satu langkah lagi dan mereka memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus ke-4. Lin Feng mengagumi teman-temannya. Luo Xie sudah menjadi murid pemerintah Duhu, salah satu dari 5 pemerintahan, tetapi Tian Qi berasal dari kelompok kecil yang berpengaruh, jadi dia akan segera menjadi terkenal setelah ini. Tempat ketiga adalah Tang Ye. Lin Feng menemukan Tang Ye cukup baik sejauh ini. Tang Ye tidak bangga atau sombong. Dia tidak seperti beberapa murid dari kelompok yang lebih besar, tampak sederhana dan jujur. Lin Feng menyukai orang-orang seperti itu. Di tempat kedua adalah Lin Feng sendiri. Dia terkejut bahwa dia belum selesai dulu. Ketika dia melihat siapa yang pertama, Lin Feng benar-benar heran dan tak bisa berkata-kata. Yan Di. Yan Di telah berpartisipasi dalam turnamen. Lin Feng benar-benar terdiam, tetapi ketika dia melihat bahwa Yan Di telah menang 10 kali, Lin Feng hanya bisa menderita dalam diam. Tentu saja, banyak orang tidak senang bahwa Yan Di selesai lebih dulu, dia lebih tua. Oleh karena itu, banyak orang menganggap Lin Feng adalah finisher terbaik. Lin Feng terkejut karena dia tidak bisa menemukan nama Zhuge Haonan dalam daftar. Aneh. Bab 262, Akhir Kompetisi Hebat, Subscribe Penatua. Baiklah, persaingan hebat sudah berakhir. Aku yakin semua orang mengerti hasilnya. Kamu bisa bubar sekarang. Kamu sekarang bisa tinggal di Dark Palace atau kembali ke grup masing-masing. Istana Kegelapan tidak akan memaksa kamu untuk tetap tinggal, kata Tuan Waktu. Semua orang menghela nafas, terutama para murid yang belum berhasil finish di peringkat. Mereka tidak merasa ingin tinggal, jadi mereka segera pergi. Mereka juga tahu bahwa karena mereka belum selesai dalam 10 besar, masa depan mereka terganggu. Istana Kegelapan telah menyelenggarakan kompetisi hebat sehingga peraturannya tidak terlalu ketat, dan seharusnya lebih mudah untuk diberi peringkat. Terlepas dari 6 kelompok besar, hanya pemerintah Duhu yang berpartisipasi, kelompok paling kuat lainnya tidak hadir. Karena itu, fakta bahwa mereka gagal finish di 10 besar adalah masalah serius. Sangat cepat, banyak orang meninggalkan Kun. Tentu saja, beberapa orang tidak pergi, seperti yang dari Kuil Suci Timur. Mereka merasa bangga dan gembira dengan kinerja Timur. Meskipun Lin Feng hanya menempati urutan kedua, Yan Di tidak terlalu diperhitungkan. Oleh karena itu, orang-orang dari Timur menganggap Lin Feng sebagai tempat pertama. Mengenai Yan Di, tidak ada yang tahu mengapa dia berpartisipasi. Kecuali untuk Lin Feng, tentu saja. Yan Di telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dan pada saat yang sama ia telah menyinggung kelompok-kelompok berpengaruh di benua tengah bahkan dengan mengalahkan murid-murid mereka. Yan Di telah mengalahkan mereka, dia selesai pertama, dan dia berasal dari salah satu dari 3 dinasti, siapa yang berani berdebat dengan mereka? Ayo pergi, akhirnya Song Yuan berkata. Dia memiliki perasaan campur aduk, melirik Lin Feng sekali lagi sebelum meninggalkan Kun. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Waktu. Ayo pergi juga, kata Long Chen. Dia tampak kesal. Selama kompetisi, orang-orang yang dia tantang tampak lemah, tetapi pada akhirnya, mereka sangat kuat dan telah mengalahkannya. Beberapa orang berpura-pura menjadi babi, tetapi pada akhirnya bisa mengalahkan naga. Long Chen menatap Tian Qi dengan ganas ketika dia pergi. Namun, Tian Qi tidak peduli. Dia adalah seorang Buddha, tenang dan tenang, jadi dia hanya tersenyum pada Long Chen dan murid-murid lain dari Sekte Naga saat mereka pergi. Anggota kelompok 6 dan anggota kelompok berpengaruh yang lebih kecil, termasuk beberapa orang dari beberapa kuil suci, juga pergi. Tapi mereka semua tahu bahwa Timur telah menyilaukan kali ini, terima kasih kepada Lin Feng pada khususnya. Oleh karena itu,
Ketika mereka pergi, mereka mengambil inisiatif untuk bertukar beberapa kata dengan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Feng. Lin Feng juga menangkupkan tinjunya dan mengakui mereka dengan hormat. Hehe, nak, bagaimana perasaanmu? Kamu merasa mengesankan dan menakjubkan, bukan? Kamu menindas para murid kelompok 6, hehe. Seru Yandi, muncul di sebelah Lin Feng tiba-tiba. Yandi tersenyum menggoda. Lin Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku selesai kedua. Aku beruntung. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Yandi. Dia tidak mengerti, tapi dia terus tersenyum menggoda. Lin Feng memandang Zhuge Haonan dan menyentuh pedang iblis jahat, berkata, jika dia melakukan sesuatu dengan serius, aku tidak akan berada di urutan kedua. Hehe, memang, kamu benar. Lin Feng, aku tahu kamu bangga, tetapi aku harus mengakui bahwa jika Zhuge Haonan menantang kamu, dia akan mengalahkan kamu. Kamu bahkan akan menderita kekalahan telak, kata Yandi, tersenyum masam. Lin Feng tampak bingung. Yandi hanya memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus kelima tetapi ia dapat dengan mudah mengalahkan para pembudidaya lapisan ketujuh Kaisar Roh Kudus, seperti Tetua Agung Sekte Jiwa Jahat. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yandi sekuat seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Lin Feng terkejut mendengar Yandi memuji seseorang. Yandi biasanya bertindak arogan dan memperlakukan orang lain dengan jijik. Lin Feng, kamu bertanya-tanya mengapa Zhuge Haonan tidak peringkat, kan? Kata Yandi, tampak sangat serius. Lin Feng mengangguk. Meskipun dia bisa menebak apa alasannya, dia menunggu Yandi untuk mengkonfirmasi pikirannya. Yandi menghela nafas sambil menyentuh lengan kirinya, yang sepertinya terluka. Aku bertarung melawan Zhuge Haonan. Seperti aku, dia ingin menyelesaikan terlebih dahulu. Pada akhirnya, aku beruntung karena aku mengalahkannya. Lalu setelah itu, aku memenangkan 9 pertempuran lagi, itulah yang aku selesaikan pertama kali. Setelah kalah melawan aku, dia tidak menantang lagi. Dia mengatakan kepada aku bahwa jika dia tidak bisa menyelesaikan dulu, tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Dia tidak ingin finish kedua atau lebih rendah. Karena itu, berhati-hatilah, jangan biarkan diri kamu terbawa oleh kesuksesan. Ada banyak pembudidaya yang benar-benar kuat, kamu belum pernah bertemu mereka. Petik 2. Baiklah, aku tahu. Terima kasih atas saran kamu, sobat, kata Lin Feng. Sekarang dia mengerti Zhuge Haonan sedikit lebih baik, dia bisa membuat rencana yang sesuai. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, dia harus terus menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, kan? Lin Feng, kompetisi sudah berakhir. Bersiaplah untuk pergi ke benua tengah sekarang, kata Yandi. Dia tampak ragu-ragu, seolah-olah dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tidak melakukannya. Tentu saja, hanya sepersekian detik. Ketika angin kencang, ia dapat menghancurkan gunung, bulan dan matahari menyinari sungai. Lin Feng ingat kalimat-kalimat dari keterampilan 9 kungfu sihir yang telah dia lihat di bumi. Sekarang dia adalah seorang kultivator, dia mengerti mereka. Bahkan jika musuh-musuhnya kuat, lalu apa? Bahkan jika musuh-musuhnya menyilaukan, lalu apa? Dia seperti angin kencang, dia seperti matahari. Dia bisa menghancurkan gunung dan menerangi sungai. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum. Dia melirik Tang Ye di sebelahnya, Tang Ye justru mengangguk dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng sopan dan balas tersenyum padanya. Setelah itu, Tang Ye pergi dengan anggota lain dari klan dewa. Keenam kelompok semuanya telah meninggalkan istana kegelapan, dan sedang dalam perjalanan kembali ke benua tengah. Saudaraku, kamu akan pergi ke benua tengah sekarang. Selamat jalan, kita semua akan kembali ke grup masing-masing, jadi aku harap kita akan segera bertemu di sana. Petik 2. Bab 263, Acara Savage Desert yang tak terduga. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng mendengar Xing Zhan, dia sedih. Dia tidak merasa ingin berpisah dengan teman-temannya dari Tiantai. Saudaraku, aku harap kita akan bertemu satu sama lain di benua tengah. Ketika kita bertemu di sana, sudah saatnya kita membangun Tiantai di sana. Aku yakin ini akan segera terjadi, kata Lin Feng kepada teman-temannya dengan percaya diri. Ketika mereka melihat betapa percaya diri Lin Feng terlihat, mereka juga merasa lebih terjamin. Lin Feng melihat teman-temannya pergi dan menyaksikan mereka menghilang ke kejauhan, menghela nafas saat mereka menghilang. Baiklah, saudaraku, jangan sedih. Kami akan segera berkumpul lagi. Aku akan mengajak kamu menemui seseorang, Ruoxie berbicara di belakangnya. Dia tidak memberi Lin Feng waktu untuk menjawab, meraih lengan kirinya dan terbang menjauh. Lin Feng, itu Zhuge Haonan, sesama muridku, kata Ruoxie, menunjuk Zhuge Haonan. Dia memandangnya dengan sangat hormat. Hati Lin Feng berkedut, itu berarti Zhuge Haonan berasal dari pemerintah Duhu, juga. Lin Feng, kembalikan pedangnya. Atau apakah kamu berniat untuk menyimpannya? Kata Zhuge Haonan, menyeringai dan merentangkan lengan kirinya. Lin Feng tersenyum dengan lancar dan memberikan pedang iblis jahat kembali ke Zhuge Haonan. Namun, dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan menindas muncul dari pedang dan menindasnya.
Lin Feng sedikit terkejut, dan melirik Zhuge Haonan dengan dingin. Namun, Zhuge Haonan hanya tersenyum dan tetap diam. Ambil pedang iblis jahat, Zhuge Haonan. Teriak Lin Feng, bersikeras pada setiap kata, dan melepaskan kekuatan kecerahan. Tanah mulai bergetar hebat. Ruo Xie memperhatikan mereka. Konfrontasi kecil sedang terjadi. Lin Feng mendengus kesakitan dan wajahnya memucat saat dia mengambil setengah langkah mundur. Dia tidak terlihat takut, tetapi jantungnya berdebar kencang. Seberapa kuat? Zhuge Haonan terlalu kuat. Lin Feng mengerti bahwa jika Zhuge Haonan menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan punya kesempatan. Meskipun Lin Feng tidak senang tentang hal itu adalah fakta. Lin Feng, jika kamu tidak keberatan, kita bisa pergi ke benua tengah, bagaimana menurutmu? Tanya Zhuge Haonan tiba-tiba. Kekuatan tersebar, dan Zhuge Haonan mengambil kembali pedang itu. Dia tersenyum pada Lin Feng, tiba-tiba santai dan ramah lagi. Lin Feng menghela nafas. Semua orang tahu sebelumnya adalah bahwa Zhuge Haonan berasal dari barat, dari Kuil Mao. Lin Feng berpikir bahwa latar belakang satu-satunya Zhuge Haonan adalah Kuil Mao. Siapa yang akan menduga bahwa ia adalah sesama murid Ruo Xie juga? Haha. Lin Feng, apakah kamu memiliki keraguan tentang status sosial aku? Aku dari utara, aku adalah murid Kuil Mao. Kemudian, aku pergi ke benua tengah dan bergabung dengan pemerintah Duhu, jadi sekarang aku adalah seorang murid di sana. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Tanya Zhuge Haonan, tersenyum geli. Lin Feng mengangguk. Dia menerima usulan Zhuge Haonan tanpa ragu-ragu. Bepergian dengan Zhuge Haonan hanya memiliki keuntungan baginya. Tapi Lin Feng tidak ingin langsung pergi. Dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Di malam hari, sinar bulan yang terang bersinar, langit dipenuhi bintang-bintang. Lin Feng terbang. Dia terbang melewati kuil suci wilayah perak, tiba di gurun terpencil, di mana kekuatan penyegelan melintas di langit. Ada ruang dan waktu ki yang tebal di langit. Namun, bagi Lin Feng, itu tidak kuat sama sekali. Lin Feng menembus dan pergi ke dunia di dalamnya. Di Savage Town, tidak ada seorang pun di klan Yao. Lin Feng berdiri di atas dinding dan memandang ke halaman. Ada jaring laba-laba di mana-mana, karena tidak ada yang pernah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Siluet Lin Feng berkedip dia tiba di puncak Gunung Savage. Ketika Lin Feng tiba di sana, seorang pria tua yang bermartabat muncul di belakangnya dan berteriak, siapa yang berani datang dan menyebabkan masalah di Gunung Savage? Ini aku, orang tua. Lin Feng tersenyum, sebelum berbalik. Pria tua itu tiba-tiba berlutut, air mata muncul di matanya. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan Lin Feng. Pria tua itu merasakan tubuhnya terangkat di udara. Pria tua berjubah biru hijau itu tampak khawatir. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu berlutut di depan aku? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Dia mendapat kesan ada sesuatu yang salah. Tuan, tolong selamatkan kami, selamatkan Savage Mountain, selamatkan Savage Desert, selamatkan kami semua. Pria tua itu menangis terseduh-seduh dan menangis. Lin Feng merasa sangat sedih untuknya. Pria tua itu tidak terlalu kuat, tetapi di gurun Savage, dia adalah pembudidaya terkuat, dan sekarang dia menangis. Lin Feng memiliki kesan mereka dalam bahaya yang mengerikan. Berhentilah menangis dan katakan padaku apa yang terjadi. Perintahnya kasar. Ketika orang tua itu mendengar Lin Feng, dia memaksa dirinya untuk berhenti menangis dan mulai berbicara dengan suara gemetar. Tuan, setelah kamu pergi, kami semua aman dan sehat. Siapa yang menyangka, 3 bulan setelah kamu pergi, banyak orang dengan pakaian hitam tiba-tiba datang ke gurun Savage. Ki iblis mereka sangat menyeramkan. Awalnya kami tidak keberatan, tetapi kemudian pemimpin mereka menyerang kami dan membunuh puluhan ribu orang dalam satu malam. Kami mengirim pasukan terbaik kami untuk melawannya, tetapi kami menderita kekalahan telak. Kami tidak hanya menderita kekalahan telak, tetapi dari semua pasukan yang kami kirim, tidak ada yang selamat. Pria berpakaian hitam membantai mereka semua. Dan itu bukan bagian yang lebih buruk. Pria berkulit hitam kemudian memaksa kami untuk menjadi budaknya. Mereka yang menolak terbunuh seketika. Sebulan telah berlalu sejak dia tiba. Petik 2. Tidak ada yang tersisa di Savage Mountain selain aku. Dan saudara kandung yang kamu sukai dari klan Yao, mereka ditangkap oleh pria hitam juga. Dia memperhatikan Yao Yuyan dan ingin mengambilnya sebagai istrinya. Mendesah. Pria tua itu tertawa sedih lagi ketika dia berbicara. Dia terus menggelengkan kepalanya. Namun, Lin Feng meliriknya dengan dingin, dan kemudian tertawa. Hehe, bagus, bagus, orang tua, kata Lin Feng sambil tersenyum muram. Tuan, kamu pria tua itu tidak mengerti mengapa Lin Feng bereaksi seperti itu. Bab 264, Kemunculan Cheng San Palsu. Subscribe Penatua. Berhenti berpura-pura sekarang. Mengapa pria hitam menangkap semua orang, tetapi kamu? Petik 2. Ketika aku tiba, bagaimana mungkin kamu langsung muncul di sana di belakangku? Kenapa kamu meneriaki aku? Apakah kamu tidak mengenali ki aku? Kata Lin Feng dengan dingin. Orang tua itu langsung mulai bergetar seolah-olah panah telah menembus hatinya.
Dia merasa sedingin es. Tetapi lelaki tua itu menggertakkan giginya dan terus memohon, tolong selamatkan Savage Mountain, Master. Cukup, pria tua, kamu benar-benar mengecewakan. Panggil pria itu sekarang. Aku tahu Savage Mountain mungkin dekat dengannya sekarang. Petik 2. Tuan, kamu. Orang tua itu terlihat sangat marah dan sedih, tetapi Lin Feng tahu dia berpura-pura. Itu semua pertunjukan. Berhenti berpura-pura, bawa aku ke tempatnya. Aku bisa merasakan ki-nya, geram Lin Feng, melirik ke sekeliling. Dia bisa merasakan iblis ki yang lemah. Musuh mungkin berusaha bersembunyi, tapi Lin Feng bisa merasakan beberapa jejak. Hehe, Master, kamu benar-benar pintar. Jadi aku bisa menyerahkan kamu kepada Tuan. Kata pria tua itu, tersenyum sinis ketika dia melihat dia tidak bisa menipu Lin Feng. Dia berhenti berpura-pura dan mengungkapkan kegembiraannya untuk pria itu. Aku merasa sangat sedih untuk Tuan Savage, bagaimana dia bisa merekrut murid yang menyebalkan seperti kamu di sini. Kamu hanya tertarik untuk menyelamatkan leher kamu, desah Lin Feng. Dia merasa benar-benar sedih untuk Tuan Savage. Lelaki tua itu tiba-tiba merasa bersalah, tetapi hanya beberapa detik sebelum dia tersenyum ganas. Haha, guru yang menyebalkan. Kekuatan lebih dari segalanya. Bung tua itu tidak memberi aku apa-apa. Tuan aku dapat memberi aku lebih banyak lagi. Dia membantu aku menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Dia sangat kuat, kata pria tua itu, senyumnya hampir mengejek. Dia tahu bahwa itu Lin Feng mungkin hanya kaisar suci tingkat tinggi, karena itu adalah levelnya terakhir kali dia melihatnya. Hanya beberapa bulan telah berlalu, seberapa kuat dia bisa menjadi. Oleh karena itu, orang tua itu tidak terlalu memikirkan Lin Feng lagi. Dia sudah bisa membayangkan Lin Feng menjadi kambing hitam guru yang baru. Lelaki tua itu tampak lebih ganas dan jahat ketika memikirkan tuannya. Lin Feng menghela nafas. Orang tua ini benar-benar menyedihkan. Ayo pergi, panggil tuanmu, kata Ling, mendesah dan mengerutkan kening. Lin Feng tidak merasa ingin membunuh orang tua itu karena Tuan Savage. Tapi Lin Feng tidak tahu bahwa orang tua itu sudah busuk sampai mati. Dia benar-benar berubah, dan bukan orang tua yang sama seperti sebelumnya. Hehe, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melihat tuanku? Lin Feng, aku kaisar suci tingkat tinggi juga sekarang. Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan aku? Kamu pikir tuanku punya waktu untuk bertemu denganmu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kepadanya. Kemudian kamu bisa bersujud dan memohon hidup kamu ketika kamu melihatnya. Huff, kata pria tua itu dengan mengejek, dan kemudian dia melemparkan pukulan ke Lin Feng. Dia yakin Lin Feng akan segera ditangkap tanpa bisa melakukan perlawanan, tapi dia tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Lin Feng mengangkat satu jari dan menusukkan tangannya ke pria tua itu, menembus tengkorak pria tua itu. Orang tua itu tampak ketakutan dan kaget ketika ki-nya bubar. Dia sudah mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesal. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, desah Lin Feng. Dia melemparkan mayat lelaki tua itu di atas cincinnya dan terus terbang ke puncak gunung. Kamu sudah mengawasi kami sepanjang waktu, tunjukkan saja dirimu sekarang. Hehe, tidak heran kamu adalah benua Master 9 awan pertama. Persepsi kamu benar-benar akut, seperti yang diharapkan. Impresif. Lin Feng bahkan belum selesai berbicara ketika pria berpakaian hitam muncul di depannya. Dia tampak acuh tak acuh dan tangannya digenggam di belakang punggungnya. Dia tampak tenang, dan tidak takut. Ketika Lin Feng melihatnya, dia heran dan tiba-tiba merasa sangat sedih. Cheng San, apa yang kamu lakukan di sini? Hati Lin Feng terasa seolah berdarah. Lin Feng tidak akan pernah berpikir bahwa pria berkulit hitam adalah teman pertamanya di benua dewa, temannya dari kota Zhongzuan. Lin Feng masih ingat kompetisi pertama, di mana Holy Fifth telah dipilih. Cheng San telah muncul di sana, dan Lin Feng telah memperhatikan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia benar-benar berubah, menatap Lin Feng seolah-olah dia tidak mengenalnya. Kemudian, dia menghilang. 1 tahun telah berlalu dan dia menjadi sangat kuat. Dia sekarang adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Hehe, kamu terkejut. Lin Feng, di sini kita bertemu lagi. Petik 2. Apa? Kami teman lama, kan? Hehe, jadi, mengapa kamu tidak datang dan melihat aku? Karena aku teman lama kamu, bagaimana mungkin kamu membenci aku dan melupakan aku? Kata Cheng San, tersenyum dingin. Dia tampak semakin ganas. Lin Feng mengerutkan kening. Dia sekarang yakin bahwa meskipun orang itu tampak seperti Cheng San, itu bukan Cheng San. Kamu siapa? Bagaimana kabar Cheng San? Jika kamu tidak memberitahu aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Sumpah Lin Feng dengan dingin. Cheng San tampak agak terkejut. Lin Feng sangat perseptif, jadi tidak mudah untuk membodohinya. Huff, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku datang ke sini untuk memberitahu kamu satu hal, Lin Feng. Mulai sekarang, aku akan membunuh semua orang yang dekat dan kamu cintai untuk membalas dendam. Haha, kocok, Tuan Lin Feng. Kita tidak bisa hidup di dunia yang sama. Salah satu dari kita harus mati. Mengenai Cheng San, dia adalah sampah.
Dia ada di pihak Raja Neraka sekarang, sudah lama tidak. Haha, kata Cheng San, tersenyum dengan kejam. Dia terlihat sangat gila. Lin Feng menyerang tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat itu, Lin Feng memiliki firasat buruk, dan buru-buru melompat kembali. Sesuatu meledak di depannya, cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gunung. Lin Feng berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan untuk memblokir energi yang kuat. Lin Feng sangat marah dengan serangan mendadak itu. Dia tidak mengira Cheng San akan menyiapkan jebakan. Tapi Cheng San juga meremehkan kekuatan Lin Feng, atau dia akan menyiapkan jebakan yang lebih baik. Dia benar-benar bisa melukai Lin Feng dengan parah. Ketika Cheng San melihat bahwa Lin Feng telah memblokir perangkap dengan begitu mudah, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Butuh waktu 3 bulan baginya untuk membuat perangkap itu dan Lin Feng telah menghancurkannya dengan mudah. Dia harus mundur. Dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Huff, Lin Feng, aku akan membalas dendam. Teman-teman kamu, anggota keluarga, mereka semua akan mati. Haha, aku akan hancurkan mereka semua, kata Cheng San. Dia mengangkat lengannya, tertawa gila. Dia dengan cepat mengambil jimat biru dan memecahkannya. Lin Feng merasakan ruang yang luar biasa dan waktu Dao muncul dari itu pasti jimat teleportasi. Ruang dan kurungan waktu. Bab 265, Jalan menuju benua tengah. Subscribe Penatua. Lin Feng mengangkat tangannya dan kurungan ruang dan waktu muncul di sekitar Cheng San. Lin Feng tidak berpikir bahwa Cheng San akan memiliki jimat teleportasi, jadi dia bereaksi terlambat. Cheng San menghilang dari dalam ruang dan kurungan waktu sebelum kondensasi sepenuhnya. Lin Feng tercengang. Dari ekspresi Cheng San palsu itu, Lin Feng mengerti bahwa mereka adalah musuh. Cheng San palsu itu menyimpan dendam terhadap Lin Feng. Namun, siapa yang sangat membenci Lin Feng? Bagaimanapun, kata-kata Cheng San mungkin bukan kata-kata kosong. Dia pasti akan mencari yang dekat Lin Feng dan membunuh mereka. Lin Feng harus menemukan cara untuk melindungi mereka. Aku pertama-tama harus membebaskan orang-orang dari gurun Savage, pikir Lin Feng menatap ke kejauhan. Dia melihat ke langit, di mana ada lubang hitam dengan ki yang kacau. Berpikir tentang itu, Lin Feng mengeluarkan 10.000 naga pedang iblis dan membuat gerakan memotong di sekitar, menghancurkan ki yang kacau. Banyak orang mulai berteriak ketika orang-orang mulai jatuh dari langit. Itu tampak seperti awan belalang. Jutaan orang masih terjebak di dunia ini. Lin Feng akhirnya melihat saudara kandung, mereka tampak berantakan. Ketika dia melihat mereka seperti itu, dia lebih membenci Cheng San palsu itu. Saudara-saudara juga melihat Lin Feng. Tiba-tiba, semua orang menatap Lin Feng. Mereka semua tampak lega dan tersentuh, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saudaraku, ayo pergi, kata gadis itu kepada saudaranya setelah beberapa menit. Mereka menghilang kembali ke kerumunan. Lin Feng merasa sedih, tetapi dia tidak memanggil mereka. Dia menyaksikan mereka menghilang di kerumunan. Yu Yan, kuharap kamu akan menemukan suami yang baik, gumam Lin Feng, tersenyum masam. Dia dengan cepat meninggalkan gurun Savage. Dia awalnya datang untuk membawa saudara kandung dari dunia itu, tetapi Yu Yan menatapnya dengan dingin, seolah-olah mereka tidak saling kenal. Lin Feng merasa tertekan, jadi dia memutuskan itu bukan ide yang baik. Lin Feng melintas, menghilang ke langit. Di hutan yang jauh, Yao Yulong menyaksikan Lin Feng menghilang di langit. Dia tiba-tiba menangis dan membiarkan dirinya jatuh ke pelukan kakaknya. Dia menangis lama sekali. Yao Yulong mengetuk punggung kakaknya dan menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Lin Feng datang, untuk siapa lagi itu? Untuk saudara perempuannya, tentu saja. Tetapi saudara perempuannya telah mengatur jarak. Yulong bisa membayangkan betapa sedihnya perasaan Lin Feng. Apakah mereka tidak akan pernah bertemu lagi? Yao Yulong menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dan dalam hal apapun, apakah dia perlu Lin Feng bahagia? Saudaraku, aku ingin pergi dan pergi ke benua dewa, kata Yao Yuyan pada saat itu, berdiri. Dia tampak bertekad dan mengepalkan tinjunya. Yao Yulong terkejut dan tampak bingung. Dia tahu dia begitu ditentukan karena Lin Feng. Baiklah, saudari, mari kita pergi, Yao Yulong setuju tanpa ragu-ragu. Mereka tidak tahan berada di dunia ini lagi. Yao Yulong tidak ingin menjadi katak di sumur lagi. Dia ingin melihat dunia. Kakaknya ingin bahagia, jadi Yao Yulong melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Lin Feng, Huo berharap kamu bisa melihatnya sebelum pergi, bahkan jika itu terakhir kali kamu melihatnya, kata Sage Huo. Dia tampak sedih. Lin Feng juga suram. Lin Feng tahu seperti apa perasaan Huo. Lin Feng juga tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan orang baik seperti Huo. Dia sudah merasa bersalah atas istri-istrinya, dia tidak ingin melukai lebih banyak wanita lagi. Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk tidak pergi dan melihatnya. Dia berharap dia melupakannya, dan mengejar mimpinya sendiri. Ketika Sage Huo mendengar Lin Feng, api amarah muncul di matanya, tapi kemudian dia tenang dan tersenyum masam.
Dia tidak bisa melawan Lin Feng, dan selain itu, cara berpikir Lin Feng tidak buruk. Tentu saja, dia tidak punya pilihan juga, yang bisa dia lakukan adalah kembali ke putrinya dan memberitahunya untuk melupakan Lin Feng. Baiklah, pokoknya, Lin Feng, kali ini, kamu akan pergi ke benua tengah, itu tidak akan mudah, jadi kamu harus siap. Untuk beberapa alasan, aku tidak bisa ikut denganmu. Aku harus pergi ke Desiccation dan Desolation Sea terlebih dahulu, kata Yan Di kepadanya. Lin Feng tidak mengerti, mengapa Yan Di pergi ke sana. Untuk senjata kekaisaran tingkat rendah yang saleh, tongkat kutukan. Mengapa Yan Di menginginkan senjata kekaisaran saleh tingkat rendah? Lin Feng, kamu mungkin pernah ke Desiccation and Desolation Sea. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya, ada mayat di sana dari keluarga aku. Aku ingin membawanya kembali, kata Yan Di. Lin Feng tiba-tiba mengerti. Ada mayat salah satu leluhur-leluhur dinasti suci di sana. Desiccation dan Desolation Sea telah menjadi salah satu medan perang selama perang zaman kuno. Karena itu, ada banyak mayat di sana dari mana-mana. Baiklah, lakukan pekerjaanmu. Aku akan pergi ke benua tengah dengan Zhuge Haonan, Lin Feng mengangguk. Yan Di menatap Zhuge Haonan dengan lega. Dengan Zhuge Haonan, Lin Feng akan aman. Sampai jumpa, Lin Feng. Ini jimat aku, ambil. Kamu dapat pergi ke keluarga aku dengan itu, tetapi ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas aku, kata Yan Di, dan kemudian menghilang dari kuil suci daerah supranatural. Lin Feng mengambil jimat tanpa menunjukkannya kepada siapapun dan meletakkannya di atas cincinnya. Tuan Savage, aku ingin memberitahu kamu tentang sesuatu, kata Lin Feng kepada Mr. Savage, melemparkan mayat lelaki tua itu ke tanah. Dia memberitahu Savage apa yang terjadi di gurun Savage. Ketika Tuan Savage mendengar cerita itu, dia sedih. Muridnya. Tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan pergi bersama mayat itu. Lin Feng tidak tahu apakah Tuan Savage marah kepadanya karena membunuhnya, tapi dia jelas sangat sedih. Lin Feng, dia tidak marah padamu. Dia hanya marah, kata pemimpin yang saleh pada saat itu. Lin Feng tidak merasa bersalah lagi ketika mendengar itu. Lin Feng, jangan khawatir tentang kamu. Dia tidak cukup kuat untuk pergi ke benua tengah, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, dia akan datang ke benua tengah untuk melihatmu. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia murid aku akan melindunginya. Mengenai Feng Mo, dia sudah dalam perjalanan. Lin Feng, kamu, istrimu, kedua temanmu dan Zhuge kecil, kamu harus segera pergi, kata Maradeva. Lin Feng menatapnya dan mengangguk. Dia memandang Tianqi dan Ruo Xie. Mereka telah selesai dalam 10 besar di kompetisi hebat, sehingga mereka bisa pergi ke benua tengah. Mengenai Zhuge Haonan, dia sudah dari sana, jadi dia jelas memenuhi syarat untuk kembali. Tuan-tuan, kalian semua merawatku selama setahun. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu aku dan aku akan kembali secepat mungkin, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya. Dia memberi pemimpin ilahi jimat biru. Pemimpin yang saleh sekarang memiliki cara untuk menghubungi Lin Feng, dan cukup senang. Sampai jumpa, semuanya, kata Tianqi dan Ruo Xie, sambil membungkuk. Lin Feng memandang anggota kuil suci, dia akan mengingat ekspresi mereka sebelum keberangkatannya. Kemudian, dia berbalik, mengambil tangan kecil Meng Qing yang dingin, dan meninggalkan kuil suci daerah supranatural. Ruo Xie, Tianqi, dan Zhuge Haonan mengikutinya, semuanya pergi ke benua tengah. Mereka akan memiliki banyak lawan baru di sana. Lin Feng sangat bersemangat. Orang-orang yang menyaksikan Lin Feng pergi memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Mereka yakin bahwa pemuda akan menjadi seorang pembudidaya yang mempesona di benua tengah. Bab 266, Daftar Dewa. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu mungkin mengerti bagaimana benua tengah bekerja, kan? Zhuge Haonan bertanya di jalan. Lin Feng mengangguk. Dia memberitahu Zhuge Haonan apa yang dia ketahui tentang bagian tengah, kelompok 6, 5 pemerintah, 4 kuil, 3 dinasti, negara. Zhuge Haonan mengangguk pelan. Ya, Lin Feng, kamu benar. Kamu hanya tidak mengerti pola pastinya, dia menghela nafas dan terkekeh. Bahkan Ruo Xie bingung dengan pernyataan itu. Ruo Xie telah berada di benua tengah selama setengah tahun, apakah ada sesuatu yang dia lewatkan? Jadi, Ruo Xie, Tianqi, dan Lin Feng semua memandang Zhuge Haonan. Meng Qing ada di belakang Lin Feng, tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan atau berapa usianya. Saudara, aku tahu kamu memberitahu Lin Feng semua itu. Semuanya benar, tetapi ada sesuatu yang belum kamu sebutkan. Petik 2. Pola apa? Sesuatu yang aku tidak tahu. Tanya Ruo Xie, tampak termenung. Zhuge Haonan menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Feng, apakah kamu tahu berapa banyak pembudidaya kuat yang ada di benua tengah? Berapa banyak jenius? Seberapa kuat orang-orang di daftar dewa? Petik 2. Saudaraku, maksudmu? Ruo Xie bertanya tiba-tiba, seolah dia telah memikirkan sesuatu. Memang, struktur kultivator yang kuat. Meskipun Lin Feng tahu tentang struktur kelompok berpengaruh,
dia tidak tahu tentang struktur pembudidaya yang kuat. Itu adalah sesuatu yang sangat penting di benua tengah. Aku tidak akan bertele-tele, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas dan terus terang. Di benua tengah, dari apa yang kita ketahui, ada ratusan pembudidaya yang memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Roh Kudus. Mereka semua termasuk dalam kelompok 6, 5 pemerintah, 4 kuil. Di antara para pembudidaya yang kuat itu, lapisan pertama dari para pembudidaya yang kuat terdiri dari para pembudidaya kuat dari kelompok 6 dan 5 pemerintah. Terlepas dari para pembudidaya dari lapisan atas Kaisar Roh Kudus, ada 3 dewa besar. Mereka tidak termasuk kelompok berpengaruh, karena mereka adalah pembudidaya mandiri. Tetapi mereka masih dewa dan memainkan peran penting dalam masyarakat. Mereka sudah menjadi Kaisar Setengah Tuhan. Kaisar Setengah Tuhan, ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening. Meskipun dia belum pernah melihat mereka, dia sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya Kaisar Setengah Dewa itu. Selain ketiga orang itu, ada juga 4 Raja Kuil. Mereka adalah para pemimpin Bait Suci. Mereka sudah menjadi Kaisar yang saleh. Petik 2. Kaisar yang saleh. Lin Feng tercengang. Kaisar Setengah Dewa telah menjadi kultivator legendaris, dan para pemimpin dari 4 kuil sudah menjadi Kaisar yang saleh. Itu membuat Lin Feng bertanya-tanya apakah pembudidaya kuat dari 3 dinasti, yang dimiliki Yan Di, juga Kaisar yang saleh. Lin Feng, bahkan ada pembudidaya yang lebih kuat daripada Raja-Raja Kuil, tentu saja. Para pembudidaya kuat itu milik 3 dinasti dan negara. Tetapi seseorang seperti aku tidak bisa mengerti apa artinya itu. Aku hanya tahu bahwa Kaisar Dewa dianggap sebagai pembudidaya terkuat di 3 dinasti. Mereka juga pembudidaya terkuat di benua dewa. Tapi pikirkan itu, para pemimpin dari 3 dinasti adalah Dewa Kaisar, jadi bagaimana dengan negara dewa? Tidakkah kamu percaya bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari itu? Kalau tidak, mengapa negara dewa dianggap lebih kuat dari ketiga dinasti? Oleh karena itu, aku menduga bahwa Kaisar Tuhan bukanlah pembudidaya terkuat. Aku berpikir bahwa para pembudidaya terkuat bersembunyi di negara dewa, tapi kita tidak bisa pergi ke sana. Suge Haonan berkata dengan sedih, tapi kemudian dia tersenyum dengan masam. Tidak ada yang bisa pergi ke negara dewa, bahkan para pembudidaya kuat dari 3 dinasti. Lin Feng mengerti bagaimana perasaan Suge Haonan. Lin Feng merasakan hal yang sama. Karena negara itu sangat kuat, banyak orang ingin pergi ke sana, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada yang berhasil. Banyak orang merasa kecewa seiring berjalannya waktu. Saudara Suge, apa daftar para dewa? Tanya Lin Feng. Dia merasakan tekanan, tetapi mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin Suge Haonan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Suge Haonan kembali sadar dan tampak agak malu. Dia tersenyum cepat dan berkata, daftar dewa tidak ada yang istimewa, tetapi tidak sembarang orang bisa berada di dalamnya. Ini untuk kita, para murid. Mereka yang berada dalam 100 besar adalah para jenius dari benua para dewa. Hehe, aku cukup beruntung, aku ke-35, kata Suge Haonan sedikit bangga. Lin Feng belum pernah melihat Suge Haonan terlihat bangga sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya, atau setidaknya, dia terlihat puas untuk dirinya sendiri. Lin Feng juga terkejut. Dengan kekuatannya, Suge Haonan baru berusia 35 tahun. Lin Feng tidak jauh lebih lemah darinya, apakah itu berarti dia juga bisa berada dalam daftar dan memiliki posisi yang sama? Lin Feng, jangan meremehkan daftar dewa, apakah kamu tahu siapa yang masuk 10 besar? Suge Haonan bertanya, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Suge Haonan terbatuk dan melirik. Ketika dia melihat mereka sudah berada di kota, dia menoleh ke Lin Feng dan tersenyum, ayo cari penginapan. Lalu, aku akan memberitahu kamu lebih banyak tentang hal-hal ini. Petik 2. Baiklah, meskipun Lin Feng penasaran, dia tidak terburu-buru. Mereka mendarat. Meng Qing dan Lin Feng menemukan kamar yang bagus dan kemudian kelompok pergi ke restoran yang bagus. Lin Feng, orang-orang di atas adalah jenius paling luar biasa dari benua tengah. Yang ke-10 misalnya, adalah Song Tian. Aku harus memperingatkan kamu, Song Tian akan mencoba membuat kamu kesulitan di masa depan, kata Suge Haonan dengan gugup. Lin Feng mengerutkan bibirnya. Meng Qing menggigil dan tampak gugup. Ketika Suge Haonan melihat betapa khawatirnya Meng Qing tampak ketika sampai pada Lin Feng, dia tersenyum menggoda. Song Tian adalah kakak laki-laki Song Yuan yang lebih tua, yang kehilangan dirimu dan kehilangan muka, jadi saudaranya akan berusaha membantu saudaranya untuk kembali. Tapi kamu tidak perlu khawatir, dengan temperamennya, dia tidak akan bertindak sembarangan atau menyerang secara acak. Petik 2. Aku mengerti, jadi Song Tian adalah murid dari Sekte Unicorn. Lin Feng mengerutkan kening. Ya, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Kamu hanya perlu waspada. Yang ke-9 adalah Du Chen, dia seperti Song Tian, seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Petik 2. Yang ke-8 adalah Tang Xuan, yang merupakan kakak laki-laki Tang Ye. Dia juga seorang pembudidaya lapisan ke-9 Kaisar Roh Kudus. Petik 2. Kakak Tang Ye. Bab 267, Pertemuan Tiga Dewa, Subscribe Penatua.
Suara Lin Feng dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mendengar itu. Dia sudah menyukai Tang Ye, menemukannya jujur dan terhormat. Yang ketujuh adalah Zhu Dengxi, yang keenam adalah Pan Mei. Mereka berdua pembudidaya di puncak Kaisar Roh Kudus, mereka sudah lebih kuat dari para pemimpin kelompok 6. Lin Feng, kamu mungkin sudah menyadari bahwa para pembudidaya dalam 5 besar pasti sangat kuat, mereka semua sudah Kaisar setengah Tuhan. Yang kelima disebut Yan Ransue, seorang wanita dan Dewi Es dan Salju yang terkenal. Dia Kaisar setengah dewa, dan dia wanita paling cantik di benua tengah. Hehe, tentu saja, jika istrimu menjadi sekuat itu, dia mungkin menjadi wanita paling cantik di benua tengah. Suge Haonan mengedipkan matanya, melirik Meng Qing. Meng Qing dan Yan Ransue tampak sangat mirip dengannya. Terima kasih atas pujiannya, tetapi kamu melebih-lebihkan, kata Meng Qing, tersenyum dengan tenang. Dia tidak terlihat sedingin es saat itu. Suge Haonan tersipu meskipun dirinya sendiri, lalu terus menjelaskan hal-hal kepada Lin Feng. Yang keempat adalah Fu Surong, yang ketiga Dong Fang Tianxia. Mereka berdua jatuh cinta dengan Yan Ransue, dan mereka berdua juga Kaisar setengah dewa. Yang kedua adalah seorang penanam aneh, kami menyebutnya mereka yang tak terlihat karena mereka selalu dikelilingi oleh kabut. Kami tidak bisa melihat tubuh mereka. Kami tidak tahu apakah mereka pria atau wanita. Mengenai yang pertama, yang dihormati dan didukung oleh semua orang, dia adalah putra tunggal Kaisar Dewa, Pangeran Takdir, Tian Fan. 10 orang itu adalah yang terbaik dalam daftar dewa. Bagaimana menurutmu, Lin Feng? Tanya Suge Haonan, tersenyum pada Lin Feng. Namun, Lin Feng tidak terlihat kagum atau apapun. Sebaliknya, dia tidak terganggu. Lin Feng tidak peduli dengan orang-orang itu. Suge Haonan mengerutkan kening, menyadari Lin Feng benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Pelayan, silakan minum-minum untuk teman-teman aku. Kami sedang terburu-buru. Kami ingin pergi ke pertemuan 3 dewa di Foggy Mountain, teriak seorang pria di meja lain, menarik perhatian semua orang, termasuk Suge Haonan dan yang lainnya. Pertemuan 3 dewa. Suge Haonan mengerutkan kening dan melirik pria tinggi dan kokoh di meja tidak jauh dari mereka. Penggarap lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, tidak buruk. Pertemuan 3 dewa, apa itu? Tianqi bertanya pada Ruo Xie. Dia tidak kenal Suge Haonan, jadi dia tidak memintanya. Ruo Xie tampak sangat serius dan serius, bahkan ragu-ragu. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, 3 dewa, yang independen. Mereka bertemu di gunung berkabut sekali setiap tahun, itulah mengapa disebut pertemuan 3 dewa. Setengah dari para jenius di benua tengah pergi ke pertemuan itu juga, karena banyak orang dapat mengambil manfaat dari pergi ke sana. 3 dewa adalah Kaisar setengah dewa, kelompok 6 mengagumi mereka. Karena itu, banyak orang dari kelompok 6 pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka. Lin Feng kecil, Brother Tianqi, lihat, kata Ruo Xie, mengangguk pada pria jangkung itu. Lin Feng memandang jubah hitam pria itu dan lambang di atasnya, dan langsung mengerti. Anggota Unicorn Sekte. Lin Feng mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, kelompok 6 murid. Memang, Little Lin Feng, pertemuan 3 dewa adalah kesempatan besar, begitu banyak orang dari kelompok 6 pergi ke sana. Aku pikir Song Yuan, Feng Bu dan yang lainnya belum kembali, mereka mungkin langsung menuju Gunung Foggy. Tapi karena mereka berbicara tentang Foggy Mountain, itu artinya kita sudah berada di pinggiran benua tengah, Ruo Xie mengerutkan kening. Kamu benar, saudaraku. Kami berada di kota Dongyuan, itu di perbatasan benua tengah. Kami hanya berjarak 100 li dari Foggy Mountain. Karena 3 dewa akan bertemu di sana, jangan buang waktu, ketika kita selesai makan, kita akan langsung pergi ke Foggy Mountain, usul Suge Haonan. Dia tampak bersemangat. Lin Feng dan Suge Haonan sangat mirip, salah satu hal yang jarang mereka miliki adalah bahwa Lin Feng memiliki banyak istri. Lin Feng menatap Meng Qing dengan cinta, dia senang ketika dia bersamanya. Dengan istri seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ketika Meng Qing melihat bahwa Lin Feng menatapnya dengan begitu banyak cinta di matanya, seolah-olah dia melihat harta karunnya yang paling berharga, dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Meskipun mereka sudah menikah, Lin Zetian bahkan sudah berusia 100 tahun, mereka masih saling mencintai, dan mereka bahkan semakin saling mencintai dengan waktu. Baiklah, kata Lin Feng, Ruo Xie dan Tianqi mengangguk dengannya. Mereka dengan cepat menghabiskan makanan mereka dan pergi. Lin Feng melihat banyak orang dari kelompok 6 di jalan, dari Sekte Unicorn, Sekte Pedang, Klan Dewa, Klan Penyegelan. Ada juga orang-orang dari kelompok berpengaruh rata-rata. Tentu saja, kelompok-kelompok berpengaruh rata-rata itu mungkin jauh lebih kuat daripada kuil suci. 100 li tidak banyak, mereka tiba dengan cepat, kerumunan bisa melihat bentuk pegunungan yang tidak jelas di belakang kabut. Setidaknya 10.000 meter di atas permukaan laut, tetapi masih belum cukup besar untuk naik di atas kabut. Itu jika gunung itu terjebak oleh kabut. Ergo, Foggy Mountain. Aku bisa merasakan ki yang kuat, apakah itu 3 dewa? Lin Feng mengerutkan kening dan tampak serius. Suge Haonan menggelengkan kepalanya, memang ada ki yang menakutkan, tapi itu bukan murid mereka.
Murid, 3 dewa juga memiliki murid. Lin Feng tampak terkejut. Zhuge Haonan meliriknya dengan geli dan berkata, tentu saja. Meskipun mereka adalah dewa independen, mereka juga memiliki murid. Misalnya, Zhu Dengxi adalah salah satu murid dari 3 dewa. Dan yang ke-11 dan ke-15 juga murid dari 3 dewa. Kamu akan mengenal mereka, kata Zhuge Haonan. Lin Feng bijaksana, meskipun dia mengira 3 dewa mungkin sangat kuat, dia tidak mengira mereka memiliki begitu banyak pengaruh. Namun yang mengejutkan, 3 dari para pembudidaya dalam 15 besar daftar dewa adalah murid dari 3 dewa. Seseorang batuk meminta perhatian. Semuanya, halo, aku Yue Zi, kata seseorang pada saat itu. Siluet berbaju biru muncul di bidang pandangan orang banyak. Yin-yin yang sedingin es menyerbu ruang itu. Semua orang melangkah mundur, termasuk Lin Feng dan Zhuge Haonan, tetapi mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dan hanya mundur setengah langkah. Meng Qing hanya mundur 1 langkah, mengandalkan ki salju sedingin es. Tian Qi dan Ruo Xie mundur 3 langkah. Yue Zi mengangkat tangan kirinya dan Qi menghilang. Semua orang terkejut. Seperti yang diharapkan, para pembudidaya lapisan Kaisar Roh ke-8 sangat kuat. Yue Zi melintas di atas kepala dan menatap kerumunan. Dia mengerutkan kening ketika melihat Lin Feng dan Zhuge Haonan, tapi kemudian terus melirik kerumunan. Zhuge Haonan bergumam pada Lin Feng, dia Yue Zi, ke-15 di daftar dewa. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Petik 2. Bab 268, tes langkah demi langkah, subscribe Penatua. Lin Feng, Yue Zi adalah murid utama Dewa Pedang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di urutan ke-15 dalam daftar, jika dia memiliki pertempuran serius lagi Song Tian, yang peringkatnya ke-10, dia akan menang dengan mudah, kata Zhuge Haonan ketika dia melihat Lin Feng tampak bingung. Kemudian Lin Feng ingat bahwa dia bisa mengalahkan pembudidaya yang lebih kuat sendiri, dan Yue Zi adalah salah satu murid 3 dewa, jadi itu wajar saja dia bisa juga. Semua orang, aku yakin banyak dari kamu tidak tahu mengapa guru aku, Dewa Pedang, serta 2 paman aku yang lain, Dewa Pembunuh dan Dewa Kekuatan, mengatur pertemuan ini. Rekan muridku, Su Zi, akan memberitahumu detailnya, kata Yue Zi dengan bangga. Kekuatan yang kuat muncul di sekitarnya, siluet biru berkedip, dan banyak orang melompat mundur. Siluet biru melewati di atas kepala Lin Feng. Lin Feng dan Zhuge Haonan merasakan kekuatan yang menakutkan menindas mereka. Lin Feng marah. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan kecerahannya meledak di sekelilingnya. Kekuatan berkumpul di sekitar Lin Feng dan kemudian meledak. Seorang pria berpakaian biru muncul di sebelah Yue Zi, menatap Lin Feng selama beberapa detik. Saudaraku, beritahu mereka tujuan pertemuan 3 dewa, kata Yue Zi pada Su Zi, juga menatap Lin Feng dengan cara yang aneh. Su Zi menggulung lengan bajunya, tampak agresif dan sedingin es. Yue Zi juga seperti itu. Perbedaannya adalah bahwa ketika Su Zi menghadapi Dewa Pedang, dia menatapnya dengan hormat. Su Zi berpaling dari Lin Feng. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam saat penindasan terangkat. Dia bahkan kehabisan nafas. Su Zi memandangi lautan orang-orang dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang bukan Kaisar Roh Kudus bisa pergi. Lin Feng melirik dan melihat banyak orang segera pergi. Awalnya, ada ratusan ribu orang, sekarang mereka tinggal 100 orang. Zhuge Haonan kagum. Sebagai murid dari 3 dewa, dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, tidak ada yang berani menyinggung mereka, hanya karena mereka adalah murid 3 dewa. Ketika Su Zi melihat bahwa hanya 100, jika tidak kurang, orang-orang yang tersisa, dia tersenyum sinis dan menyatakan, mereka yang tahan dengan energi penindas aku dapat tinggal dan aku akan memberitahu mereka apa tujuan 3 dewa. Yang lain juga bisa kabur. Petik 2. Apa? Betapa ketatnya. Petik 2. Huff. Kamu hanya seorang murid dari 3 dewa, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kami. Kata seorang kultivator lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus ketika dia mendengar Su Zi. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak marah. Ledakan. Petik 2. Jeritan pria itu berhenti hampir seketika ketika dia meledak, darah memercik kemana-mana. Semua orang tercengang dan menelan ludah. Su Zi langsung meninju dantian pria yang tidak sopan itu, dia tidak bisa mati sekarang. Banyak punggung orang yang diliputi keringat dingin. Lin Feng terkesan. Seberapa kuat? Jika Lin Feng bertempur melawan seorang kultivator lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus, dia perlu waktu untuk mengalahkannya, dan dia tidak akan yakin dia bisa menang. Tapi Su Zi bisa membunuh satu langsung dalam satu pukulan. Lin Feng hanya tercengang. Mereka binatang buas, Lin Feng menghela nafas. Dia merasa sangat biasa di sebelah orang-orang seperti itu. Namun, dia tidak merasa putus asa. Meskipun mereka kuat sekarang, berapa umur mereka? Berapa usianya? Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum. Namun, pada saat itu, dia merasakan kekuatan menindas yang mengerikan menyapu dirinya. Dia kehabisan napas. Semua orang memiliki kesan pisau menembus jantung mereka. Lin Feng mengerutkan kening, tetap waspada. Namun, dia tidak panik.
Dia mengepalkan tinjunya dan menciptakan ruang dan waktu di sekitar dirinya. Ki yang mengkilap dan sedingin es juga mengelilingi kandang. Lin Feng melirik Meng Qing, yang membantunya. Aku akan membantumu juga, kata Zhuge Haonan. Dia tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk memblokir energi menindas Suzy, jadi dia melepaskan kekuatannya untuk membantu Lin Feng tanpa ragu-ragu. Ruo Xie dan Tian Qi juga merilis ki sebanyak mungkin. Tiba-tiba, ruang dan kurungan waktu Lin Feng menyilaukan, dan menarik perhatian banyak orang. Suzy dan Yue Zi juga menatap Lin Feng. Suzy mendengus dingin dan melemparkan pukulan ke Lin Feng. Kekuatan meledak di depan Lin Feng, tetapi kandangnya tidak pecah. Mereka aman. Ketika Suzy melihat bahwa Lin Feng dan yang lainnya semuanya aman, dia menarik wajah panjang dan berhenti menyerang mereka, berbalik ke orang lain. Sangat cepat, 80% dari para pembudidaya kuat dihilangkan dan runtuh. Beberapa dari mereka berbaring di tanah, gemetar hebat, pucat dan ketakutan. Kamu gagal, brengsek, Suzy memberitahu orang-orang itu tanpa emosi. Banyak orang yang geram, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada, mereka menyingsingkan lengan baju mereka dan pergi. Sekitar 20 orang tersisa. Lin Feng masih menarik perhatian semua orang. Di antara 20 orang itu adalah Song Yuan, Feng Bu, Tang Ye, dan Duan Zedao satu tangan, tetapi mereka jauh lebih jauh di belakang. Di depan mereka semua adalah seorang pria tua berjanggut putih. Orang tua di depan Duan Zedao tampak sangat agresif dan berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Suzy, lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Itu juga mengapa orang-orang itu bisa melawan kekuatan Suzy. Di depan Tang Ye ada seorang lelaki tua pendek. Dia tampak baik dan tenang. Dengan matanya yang hampir tertutup, dia tampak seperti hantu. Lin Feng bisa melihat bahwa pria tua itu luar biasa. Dia terlihat bijaksana dan tidak sopan, tetapi bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Bab 269, Membunuh Duan Zedao. Subscribe Penatua. Semua orang, ikut aku, kata Suzy acuh tak acuh. Dia menggulung lengan bajunya dan terbang ke kedalaman pegunungan. Yue Zi melirik kerumunan, akhirnya mengangguk pada Lin Feng dan mengikuti Suzy. Ayo pergi, kata Zhuge Haonan, mengetuk bahu Lin Feng. Kemudian, dia melaju ke depan dan mengikuti kerumunan. Ketika Lin Feng melihat bahwa Zhuge Haonan tampak sangat tidak sabar, dia tersenyum kecut, sebelum melirik Meng Qing, Tian Qi dan Ruo Xie. Mereka semua mengangguk dan tersenyum. Lin Feng tersenyum dan mengeluarkan satelnya. Mereka berempat melompat ke dalam dan terbang menuju pegunungan. Oh, guru, anak muda itu yang memotong lenganku. Tolong balas dendam aku, kata Duan Zedao dengan marah setelah mereka pergi. Dia menunjuk Lin Feng, wajahnya berubah dengan kebencian. Pria tua itu muram ketika dia bertanya, dia yang finish kedua di kompetisi hebat kelas atas. Memang, jawab Duan Zedao, menggertakkan giginya dengan marah. Ketika orang tua itu mendengar muridnya, dia tampak sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya saat berkata, jika kita tidak menjaganya dengan cepat, dia akan menjadi ancaman bagi kamu di masa depan. Aku akan membunuhnya. Dengan begitu, kita akan menyingkirkan masalah yang tidak perlu. Petik 2. Pria tua itu kedinginan. Dia menghilang dan mengejar Lin Feng. Duan Zedao sangat senang. Lin Feng akan mati. Haha, gurunya akan membunuhnya. Kehilangan lengan tidak sia-sia. Berpikir tentang penghinaan karena kehilangan lengan, dia menjadi marah lagi. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Lin Feng harus mati. Lin Feng mengendarai pesawat ulang-alik menuju puncak Gunung Foggy. Dia tiba-tiba merasakan bahaya mengintai di belakang, semakin dekat dan semakin dekat. Oh tidak, Meng Qing, saudara-saudara, cepatlah, ayo pergi. Teriak Lin Feng dengan panik. Dia mengambil pesawat ulang-alik, kemudian meraih Meng Qing dan terbang menuju puncak gunung berkabut secepat yang dia bisa. Tian Qi dan Ruo Xie melihat Lin Feng semakin jauh. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti secepat mungkin. Lin Feng menoleh dan melihat seorang pria tua yang tampak sedingin es. Dia melemparkan pukulan ke arahnya. Huff, seorang guru yang menggertak anak muda. Betapa hebatnya, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Namun, lelaki tua itu tidak peduli. Senyumnya sedingin es ketika tinjunya mendekati Lin Feng. Lin Feng buru-buru melepaskan kekuatan kecerahan sebanyak yang dia bisa untuk memblokir serangan. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan. Lin Feng terpesona dan batuk darah. Wajahnya memucat. Pria itu adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Lin Feng tidak bisa bersaing dengan dia. Lin Feng berdiri dan memegang tangannya. Sangat sakit. Dia berdarah. Huff. Sepotong kotoran dari timur yang berani memotong lengan murid aku. Kamu akan mati hari ini, sepotong kecil sampah. Teriak pria tua itu dengan marah. Semua orang melihatnya, tetapi tidak ada yang berani terlibat. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Surgawi Permata dan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Lin Feng tampak malu saat dia menyeka darah dari mulutnya. Apakah dia akan mati? Dia baru saja tiba di benua tengah. Dia tidak akan mati jika itu terjadi. Lin Feng, datang ke sini, kata seseorang. Lin Feng berbalik dan melihat Tang Ye dan orang tua itu.
Lin Feng tersenyum pada Tang Ye, tapi dia tidak berniat untuk pergi dan bersembunyi di belakangnya. Jika dia melakukannya, itu berarti dia takut. Bagaimana dia bisa bersembunyi di belakang orang lain? Lebih buruk lagi, bagaimana dia bisa melarikan diri dari seseorang yang ingin membunuhnya? Terima kasih banyak atas kebaikan kamu, Brother Tang Ye. Namun, aku tidak bisa bersembunyi di belakang kamu. Maaf, kata Lin Feng, tersenyum pada Tang Ye dan pria tua pendek itu. Kemudian dia menghunuskan dua pedang pada saat yang sama, 10.000 naga pedang iblis dan naga hitam. Kamu ingin membunuhku? Datang dan lihat apakah itu semudah itu. Matanya menjadi merah karena marah ketika dia melemparkan pedang ke orang tua itu. Dia mengikuti mereka, mengangkat tinjunya, bergerak sangat cepat. Ki dari kedua pedang itu sangat kuat. Pria tua itu mengerutkan kening, dan kemudian dia mengangkat tangannya untuk mewujudkan layar perlindungan. Namun, Lin Feng hanya tersenyum jahat, dan pria tua itu memiliki firasat buruk. Arah kedua pedang berubah, berputar dan menembak ke arah Duan Zedao yang datang dengan cepat. Duan Zedao takut setengah mati. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Hahaha. Teriak Duan Zedao. Dia memegang senjata di satu-satunya tangannya, dan mengangkatnya untuk menahan kedua pedang itu. Bagaimana dia bisa memblokir dua pedang dengan satu tangan? Tiba-tiba, lampu pedang mengelilingi tubuhnya dan darah menyembur keluar. Mata pria tua itu melotot. Duan Zedao dipotong-potong. Dia tidak punya ki tersisa. Boom, boom, boom. Ada beberapa ledakan ketika potongan-potongan mayat Duan Zedao hancur berantakan. Daging terciprat kemana-mana. Itu adalah kematian yang menyedihkan. Lin Feng, kamu anak sakit. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membalas murid aku. Petik 2. Ketika orang tua itu melihat mayat muridnya meledak menjadi jutaan keping daging berdarah, ia mengangkat tinjunya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Namun, Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia telah membunuh Duan Zedao, dan tentu saja tidak menyesalinya. Haha, nak, bagus. Kamu membunuh yang lain. Luar biasa. Aku suka itu. Haha, teriak seseorang dengan gembira pada saat itu. Lin Feng tahu dia keluar dari bahaya ketika dia mendengar suara itu. Yan Di, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Feng menyeringai pada pria tua itu dengan mengejek. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu, dia memandangnya dengan jijik untuk membuatnya semakin marah. Seperti yang diharapkan, pria tua itu bahkan lebih marah, dan melemparkan dirinya ke Lin Feng lagi. Boom, boom. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Lin Feng. Namun, Lin Feng tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, orang tua itu batuk darah dan terpesona, karena Yan Di tiba-tiba muncul di depannya. Lin Feng tercengang saat melihat Yan Di, yang memiliki lampu kemasan melintas di sekitarnya. Yan Di, kamu menerobos lagi. Hehe, memang, aku berhasil menembus lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6. Aku dapat dengan mudah membunuh para peladang dari lapisan Kaisar Roh Suci ke-8 sekarang. Petik 2. Lin Feng menelan ludah. Yan Di benar-benar jenius. Orang ini bahkan telah membunuh tetua jahat sekte jahat dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-5. Sekarang dia memiliki kekuatan ke-6, dan dapat dengan mudah membunuh orang tua jahat ini, yang dibuat untuk melarikan diri. Namun, Yan Di hanya mencibir padanya. Lin Feng tahu orang tua itu dikutuk. Kamu berani mencoba membunuh teman kecilku. Kamu punya bola, aku akan membunuhmu, kalau begitu. Teriak Yan Di. Api amarah muncul dari mata Yan Di dan melesat melintasi langit. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihatnya begitu marah. Lin Feng benar-benar menghargai. Cukup, berhenti. Jangan bersikap sombong di depan kami, kata suara tanpa emosi. Yan Di dan pria tua itu terlempar ke tanah dengan keras, kawah sedalam 10 meter muncul di bawah mereka. Sobat lama, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Feng, dengan cepat turun ke tanah. Dia khawatir dengan Yan Di. Aku baik-baik saja, membunuhku tidak semudah itu, Yan Di batuk. Dia perlahan keluar dari kawah. Wajahnya dipenuhi lumpur, dan dia tampak berantakan. Guru Duan Zedao juga keluar dari lubang lain, tapi dia tidak seberuntung Yan Di. Organ vitalnya terluka dan kinya lemah. Pria tua itu menggulung lengan bajunya dan melarikan diri. Dia akan dapat menyebabkan masalah pada Lin Feng lagi di masa depan. Lin Feng, kamu bajingan kecil. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Petik 2. Ketika Lin Feng dan Yan Di mendengar itu, mereka tersenyum. Jika mereka bertemu lelaki tua itu lagi, mereka akan segera membunuhnya. Lin Feng cukup percaya diri tentang itu. Tapi Lin Feng terkesan karena sesuatu yang lain. Salah satu dari 3 dewa telah mengatakan satu kalimat, dan Yan Di telah menabrak tanah dengan keras, bahkan sebuah kawah besar telah muncul. Seberapa kuat, Yan Di mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung dengan kagum. Ada 3 siluet di sana dikelilingi oleh lampu-lampu emas. Mereka tampak seperti matahari yang menyilaukan. Bab 270, Mempelajari Kehidupan dan Kematian Dao, Subscribe Penatua. Kaisar setengah Tuhan semua memiliki aura.
Lin Feng memandang tiga siluet yang dikelilingi oleh lampu emas yang mempesona. Mereka tampak inspirasional. Ya, Kaisar Setengah Dewa dapat memiliki aura asli. Aura semacam itu juga memiliki tujuan perlindungan. Itu salah satu alasan mengapa orang mengagumi Kaisar Setengah Tuhan, kata Yandi, tampak sangat serius dan serius. Lin Feng merasa lebih bertekad. Dia ingin menjadi Kaisar Setengah Tuhan. Tentu saja, dia ingin menjadi Kaisar Suci yang saleh, tetapi selangkah demi selangkah. Baiklah, ayo naik. Meng King pasti khawatir, kata Yan dibatuk sebelum tersenyum. Lin Feng mengangguk dan mereka terbang menuju puncak gunung. Kali ini, tidak ada yang menyerang mereka. Siapa yang berani menyerang setelah apa yang terjadi? Lin Feng dan Yan ditiba di puncak gunung. Meng King merasa lega ketika dia melihat bahwa Lin Feng aman dan sehat. Ketika Lin Feng melihat wajah pucat Meng King, dia merasa lega untuknya. Dia menggenggam tangannya dan memeluknya. Baiklah, kalian berdua, datang ke sini. Aku akan mengumumkan tujuan pertemuan tiga dewa, kata Suzy, menyaksikan Yandi dan Lin Feng tiba. Semua orang memandang Suzy. Pertemuan tiga dewa adalah kesempatan besar, setidaknya semenarik mencari situs kuno dan kuburan. Paman Assassin God ingin merekrut murid. Karena itu, jika dia memperhatikanmu, kamu mungkin bisa menjadi muridnya. Dengan begitu, kamu akan menjadi salah satu murid tiga dewa, kata Suzy, melirik kerumunan. Ketika dia melihat Lin Feng, dia tampak dingin lagi. Dari jarak yang begitu jauh, Lin Feng juga merasakan dinginnya, tapi dia tidak mengerti mengapa Suzy begitu bermusuhan. Dia tidak pernah menyinggung Suzy, jadi apa yang salah dengannya? Lin Feng tidak mengerti, tapi itu tidak masalah. Lin Feng yakin bahwa Suzy tidak akan berani memprovokasi dia terlalu banyak di depan tiga dewa. Selain itu, bahkan jika dia menyerang, Yandi akan membantu. Yandi sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, dan dapat dengan mudah melawan Suzy. Lin Feng tidak bisa menerima ditolong oleh orang asing, tapi Yandi berbeda. Mereka telah melalui begitu banyak hal bersama. Mereka adalah teman lama, seperti anggota keluarga. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar Suzy. Tiga dewa tampak berwibawa dan agung di sana. Mata Song Yuan dan Feng Bu berbinar, seolah-olah mereka memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Mereka semua mengira Dewa Assassin akan merekrut mereka sebagai murid. Tang Ye tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mendengarkan Suzy, dia mengobrol dengan pria tua pendek itu. Yang lain semua menatap tiga dewa. Menjadi salah satu murid para dewa adalah kesempatan luar biasa. Siapa yang berani menyinggung murid tiga dewa? Jika itu terjadi, tiga dewa akan membunuh musuh mereka secara langsung. Beberapa orang lain tampak sangat bersemangat. Mereka sudah bisa membayangkan diri mereka sebagai murid dewa pembunuh. Suzy, kembali. Paman akan memilih murid sendiri, sebuah suara berseru. Seorang lelaki jangkung berbaju hitam muncul. Dia memiliki pedang emas raksasa di tangan kirinya, dan ekspresi setengah gila. Zhu Dengxi, oh my. Aku tidak bermimpi. Kultivator ketujuh dari daftar dewa. Ya Tuhan, bahkan jika aku tidak bisa menjadi murid dewa pembunuh, aku melihat Zhu Dengxi hari ini. Luar biasa. Petik 2. Wow, Zhu Dengxi ada di sini. Ketika beberapa orang melihat Zhu Dengxi, mereka tersentak kagum dan kagum. Lin Feng melirik pria jangkung dan kokoh. Zhu Dengxi, pria berpenampilan biasa itu adalah pembudidaya ketujuh pada daftar dewa. Lin Feng juga menatapnya dengan kagum. Pria itu berada di 10 besar daftar dewa. Dengan kekuatannya saat ini, Lin Feng tidak memenuhi syarat untuk berada di 50 teratas daftar. Dimengerti, temanku, kata Suzy, ketika Zhu Dengxi muncul dari puncak gunung. Dia mundur kembali ke dekat Yue Zi. Kekuatan lebih penting daripada apapun, Zhu Dengxi lebih muda dari Suzy, tetapi dia bisa berbicara dengannya seolah-olah dia adalah tetua. Suzy memiliki posisi khusus, tetapi dia harus menundukkan kepalanya di depan Zhu Dengxi. Kekuatan adalah kekuatan. Suzy dan Yue Zi mundur di belakang tiga dewa, yang kemudian mengambil hal-hal di tangan. Lampu kemasan menyala di puncak gunung. Ketika cahaya tersebar, orang akhirnya melihat wajah Dewa Assassin. Dia tampak seperti pria berusia 40 tahun, mengenakan jubah emas dengan benang hitam di atasnya. Alisnya melengkung dan membuatnya tampak mengintimidasi. Sebuah kata kuno terlintas di mata ketiganya, kata itu pembunuh. Dewa pembunuh membuat isyarat. Semua orang, termasuk Lin Feng, merasa seolah-olah jiwa mereka telah terkoyak. Mereka semua menjadi lelah dalam sekejap mata, dan ditutupi dengan keringat. Itu seperti mereka sedang melintasi gerbang neraka. Dewa Assassin terlalu kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi di depannya, mereka merasa lemah. Tapi Lin Feng tidak berusaha melawan, dia membiarkan kekuatan menembus ke dalam tubuhnya, bahkan jika itu bisa berbahaya. Menyeberangi gerbang neraka bersemangat Lin Feng. Meskipun hidupnya dan kematiannya Dao sudah tingkat 5, dia perlu memahami kematian Dao sedikit lebih baik. Tekad mematikan Assassin God dapat dengan mudah membunuh Lin Feng, yang membuatnya bersemangat. Mengandalkan bahaya, Lin Feng bisa mengolah Lin Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini.
Oleh karena itu, karena semua orang berjuang untuk melawan, Lin Feng melepaskannya. Dia menghadap Dewa Assassin dan duduk bersila. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menutup matanya. Energi mematikan bergulung gelombang di sekitar Lin Feng. Ketika Dewa Assassin melihat itu, dia mengerutkan kening. Lin Feng sedang bermeditasi dan mempelajari energi mautnya. Mata Dewa Pembunuh berbinar. Dia mengerutkan bibirnya dan terus melepaskan energi yang menakutkan. Di luar Foggy Mountain, binatang buas jatuh dan melolong kesakitan. Di puncak gunung, selusin orang runtuh merangkak ke tanah. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka gemetar hebat. 7 lubang mereka mulai berdarah. Kamu tidak pantas menjadi muridku. Kencinglah, cibir Dewa Pembunuh. Dia menamparkan keluar dan mereka terbang pergi, menabrak tanah jauh dari Foggy Mountain. Tidak ada yang tahu jika mereka masih hidup. Yan dikhawatir, itu adalah kekuatan kaisar setengah ilahi. Satu tamparan dan selusin pembudidaya kaisar Roh Kudus kelima terpesona. Dewa Pembunuh semakin terlihat seperti pembunuh yang menakutkan. Yan dibatuk darah, wajahnya pucat pasi. Mata Lin Feng tertutup, dia tersenyum saat bermeditasi. Yandi menggelengkan kepalanya dengan masam. Bocah kecil, kamu tinggal di sini, aku tidak ingin mati, kata Yandi. Dia melarikan diri, meninggalkan Foggy Mountain. Wajah Meng Qing juga pucat pasi. Namun, dia tidak ingin meninggalkan Lin Feng. Ketika Dewa Assassin melihat Meng Qing seperti itu, dia tersenyum dan berkata, gadis yang baik, dia pasangan yang cocok untuk pria muda itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan energi mematikan di sekitar Meng Qing menghilang, memulihkan warnanya. Namun, energi mematikan di sekitar Lin Feng menjadi 10 kali lebih buruk. Jantung Lin Feng berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Wajahnya mulai berubah karena tekanan. Dewa Pembunuh mendengus, Lin Feng menantangnya. Dia terus melepaskan lebih banyak energi. Tapi Lin Feng seperti patung Dewa Iblis, tetap tak bergerak. Dia bermeditasi dengan damai, mempelajari kehidupan dan kematian. Reaksi Lin Feng menarik perhatian kedua dewa lainnya. Dewa Kekuatan dan Dewa Pedang saling melirik dan tersenyum. Pemuda itu membuat semua yang lain kehilangan muka. Hahaha, terima kasih sudah subscribe Penatua.